Jika harus dipaksa untuk mengikuti seorang dewa dan mewarisi profesinya, siapa dewa yang akan kamu pilih? Apakah Dewi Perang yang memiliki pedang suci besar? Atau roh kekosongan yang membunuh dalam bayangan? Atau Raja Kematian yang menguasai semua jiwa? Atau menolak anugerah dewa dan menjadi seorang yang ditinggalkan oleh para dewa? Saat ini, saya yang berdiri di atas altar kebangkitan tampak bingung. Karena pemandangan yang kulihat sangat berbeda dengan apa yang diceritakan oleh para mentor sekolah. Upacara kebangkitan sama sekali berbeda. Menurut buku teks yang dikatakan, semua profesi adalah anugerah dari dewa. Asalkan penyadari melangkah ke altar kebangkitan dan menyentuh batu prasasti. Hanya satu dewa yang muncul dan memilihmu menjadi pengikutnya. Mulai saat itu, kamu akan mengikuti dewa ini. Membunuh monster dan mempersembahkan api monster untuknya. Maka kamu bisa perlahan-lahan naik level dan menjadi lebih kuat. Dan pada saat ini, di depan saya muncul 4 dewa. Dewa yang mengenakan armor emas dan memegang pedang suci. Sosok misterius yang tersembunyi di balik jubah hitam. Dan seorang tua yang bersandar pada tongkat tulang yang menyeramkan. Serta seorang prajurit yang tubuhnya hancur namun berdiri dengan penuh kesedihan. Salah satu yang menawarkan saya untuk beralih pekerjaan adalah Dewi Perang. Dia memandang saya dengan angkuh dari atas. Seolah-olah melihat semut-semut dengan cara yang angkuh dan tidak nyaman. Pembangkitan, saya telah merasakan kerja keras dan ketulusanmu. Ikutilah saya dan saya akan memberimu kehormatan sebagai prajurit. Detik berikutnya, sebuah cahaya abu-abu muncul dari batu kuno. Seketika, sebaris tulisan muncul di depan saya. Ikuti Dewi Perang untuk beralih menjadi kelas prajurit D. Melihat ini, saya tidak bisa tidak menyipitkan mata saya. Dewi Perang yang ekspresinya angkuh itu berkata. Sambil berbicara, dia merasakan ketulusan dan kerja keras saya. Hasilnya, saya hanya diberikan profesi umpan D. Saya segera menggelengkan kepala dan mengalihkan pandangan saya ke dewa kedua yang ada di samping. Terlihat bahwa itu adalah sosok dengan jubah hitam dan selendang. Dewa tersebut dioleh aura hitam yang aneh. Dia tampak sedikit senang mendengar saya menolak satu dewa. Sepertinya dia merasa senang setelah itu. Pilihan yang bijaksana bagi seorang yang sadar cerdas. Ikutilah saya untuk menjadi belati hitam yang melesat melalui kegelapan. Seketika, sebuah totem berbentuk belati hitam muncul. Belati itu melesat melalui kegelapan dan muncul di leher saya. Seolah-olah itu adalah ancaman sekaligus menunjukkan kekuatan kegelapan yang mengerikan. Menjadi pelayan roh kegelapan untuk transisi. Menjadi pembunuh bayaran tingkat S. Sementara itu, di bawah panggung kebangkitan, semua tatapan yang mengejek saya. Namun, prasasti itu meledak lagi. Muncul cahaya ungu yang menyilaukan. Melihat ini, semua orang sangat terkejut. Cahaya ungu. Tanda unik dari pekerjaan tempur tingkat S. Segera muncul sebuah pedang hitam yang melukai ruang hampa. Tiba-tiba muncul di sampingku dengan tajam dan cepat. Totem pedang hitam yang aneh itu seketika menutup pedang besar abu-abu yang rusak sebelumnya. Saat ini baru saja terbangkit pekerjaan es tingkat naga berputar. Wu Seng Wang Biao tiba-tiba wajahnya memucat. Tiba-tiba berdiri dan berteriak. Bagaimana mungkin seseorang bisa terbangkitkan dua pekerjaan? Dan di sampingnya Lin Sueming dan Liu Ru. Wajah yang juga seketika berubah. Lin Sueming yang sebelumnya dengan ganas mengejek Muk kini lebih bersemangat. Dia langsung berlari ke panggung untuk mempertanyakan kepala sekolah. Kepala sekolah, ini pasti ada kesalahan, kan? Xiao Fan tidak mungkin terbangkitkan dua pekerjaan. Dia hanyalah seorang yang memiliki profesi tidak berguna. Terlihat saat ini di pentas utama, kepala sekolah dan yang lainnya. Semua orang ternganga dan tercengang. Saat itu, kepala tahun segera menghentikan Lin Sueming. Siswa ini harap tenang sejenak. Sementara itu, kepala sekolah tua Lin Zhengnan tiba-tiba. Dia menepuk meja, berdiri dengan bersemangat dan berkata, "Bagus, nak, ini memang pekerjaan sekelas. Aku bilang, orang tua, aku tidak pernah berbicara, kan?" Lin Zhengnan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia yang telah mengabdikan lebih dari setengah hidupnya di dunia pendidikan. Meski ia belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri seseorang yang bisa membangkitkan dua profesi untuk dipilih. Namun, dia pernah mendengar tentang hal yang sangat jarang ini. Contoh membangkitkan beberapa profesi. Itu karena dia dipilih oleh beberapa dewa sekaligus. Namun, pada saat itu, di pentas utama, masing-masing pimpinan dari 4 serikat pekerja memiliki pikiran masing-masing. Namun, tiba-tiba mendengar dari bawah kerumunan yang mengamati. Kerumunan itu kembali mengeluarkan seruan terkejut. Suara keributan dan seruan terkejut bahkan lebih dari sebelumnya itu masih lebih tinggi. Astaga, cepat lihat panggung kebangkitan. Kepala sekolah tua Lin Zhengnan dan yang lainnya segera berdiri untuk melihat. Sekali melihat, bahkan yang berpengalaman di panggung utama tidak bisa menahan menghirup napas dingin. Terlihat bahwa batu tua di panggung kebangkitan ternyata sekali lagi bersinar. Dan itu adalah sebuah kolom cahaya oranye yang menembus langit. Ini adalah profesi ketiga saya. 3 dewa telah memilih saya. Saat ini berada di tengah upacara kebangkitan. Saya sekali lagi menggelengkan kepala. Profesi tempur tingkat S, asasin bayangan, bahkan jika diletakkan di seluruh daftar pembunuh juga merupakan eksistensi yang terkenal. Namun saya tidak terburu-buru. Lagi pula, masih ada 2 dewa di belakang.
Saya melambai kepada dewa yang tersembunyi di balik hitam. Dewa di dalam jubah itu melambaikan tangannya. Saya tahu kamu sangat terburu-buru, tetapi jangan terburu-buru. Mendengar kata-kata itu, dewa kekosongan yang mengenakan jubah hitam. Aku terkejut dan merasa tidak berdaya. Namun, dari tatapan roh kekosongan ke arah dewa ketiga, aku bahkan melihat sedikit rasa takut dan hormat. Dewa ketiga adalah seorang pria tua yang bersandar pada tongkat dengan rambut putih penuh. Di atas tongkat yang seperti tulang itu menyala api biru muda. Orang tua itu tidak marah, namun memiliki wibawa. Namun, tatapannya padaku membawa sedikit penghargaan. Penjaga yang terbangun, aku adalah Raja Kegelapan. Tunduk padaku dan aku akan memberimu kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati. Dalam hati, aku berpikir betapa sok kuasanya kata-kata ini. Tampaknya ada perbedaan tingkat antara para dewa. Dalam sekejap, muncul di depanku baris tulisan berwarna putih tulang. Tunduk kepada Raja Kegelapan dan beralih menjadi pekerjaan tingkat SSS, bencana kematian. Seketika, awan gelap yang menyerupai ilusi muncul. Seperti Fata Morgana, mendekat ke arahku. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata yang melayang di awan bukanlah kabut, melainkan satu persatu tengkorak putih yang menakutkan. Awan hitam itu ternyata adalah tentara tengkorak yang mencapai triliunan. Di luar panggung kebangkitan, semua orang hanya melihat sebuah batu datar yang tiba-tiba muncul. Sebuah cahaya oranye langsung menembus awan. Seluruh langit menjadi gelap seperti gerhana matahari. Miliaran tengkorak putih muncul di atas kepala orang-orang seperti kehampaan. Seolah muncul di atas kepala orang-orang. Melihatnya membuat orang tertegun sampai kehilangan napas. Setelah diperhatikan lebih dekat, di antara jutaan tentara arwah, terdapat prajurit tengkorak yang abadi di dalamnya. Namun hanya merupakan jenis tentara yang rendah. Makhluk raksasa arwah yang bertubuh besar. Hantu pembunuh yang muncul dan menghilang. Jenderal arwah yang menunggangi kuda tengkorak. Bahkan beberapa di antaranya melintas di atas kepala tentara arwah. Dan disertai dengan angin darah yang mengerikan. Naga tulang putih yang menutupi langit dan menutup matahari. Ini adalah pertanda kiamat yang hampir sempurna. Tidak hanya para siswa angkatan yang sama yang tampak tidak percaya. Bahkan para penyadar dewasa yang telah beralih pekerjaan sejak lama juga merasa merinding. Sementara itu, semua berita di seluruh negeri sedang darurat menyiarkan pengumuman ini. Berita cepat untuk Anda menyiarkan berita darurat. Baru saja, di atas negara kita tiba-tiba tertutup oleh awan hitam berjuta-juta tengkorak. Warga, mohon jangan panik. Pemandangan ini telah dipastikan sebagai hasil dari seorang penyadar yang menyebabkan fenomena ini. Sementara itu, di dalam zona militer rahasia yang bernama Sarang Naga, seorang pria tua berambut putih yang mengenakan seragam militer penuh dengan medali, menatap tajam ke arah pemandangan akhir dunia di langit. Untungnya, Chen Lao, Anda berhasil mengunci fenomena ini tepat waktu. Jika tidak, berita ini sudah lama sampai ke negara Eropa. Dan pria di sebelahnya, yang dia panggil Chen Tua, saat ini sudah berkeringat deras. Pekerjaan Chen Lao adalah seorang ilmuwan ilusi 5 elemen. Sebagai jenderal kelas negara yang termasuk dalam tim kedua dari negara naga, dia berusaha sekuat tenaga hanya untuk mengendalikan fenomena ini. Mengendalikannya dalam batasan wilayah negara naga. Jika tidak, fenomena ini mungkin akan menyapu seluruh dunia. Saat itu, jika informasi ini diketahui oleh negara musuh, akan menjadi masalah. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Siapapun itu, pihak militer kami pasti akan segera melindunginya. Dan saat ini, kepala sekolah tua Lin Zhengnan sudah benar-benar gila. Ini adalah bencana surga kaum roh. Hanya pekerjaan tingkat S ke atas yang dapat memiliki tanda khusus ini. Dan itu adalah pemandangan akhir dunia yang belum pernah ada dalam sejarah. Bahkan yang terakhir kali memicu pasukan roh yang begitu besar melintasi, adalah hanya seorang penyihir roh tingkat SS. Kakek dari Dragon Kingdom itu dapat memimpin ribuan tentara tengkorak. Dengan kekuatan satu orang, ia dapat membantai sebuah kota. Pada saat ini, sebuah guild bayi yang menyadari situasi. Penanggung jawabnya dengan cepat mengeluarkan ponsel untuk menghubungi. Tindakan cerdik ini langsung menyadarkan 3 penanggung jawab lainnya. Mereka juga di panggung utama tanpa memperhatikan harga diri. Menghubungi ketua guild mereka. Para penduduk tua di danau ini masing-masing sangat menyadari. Pekerjaan tingkat SSS sudah bukan karakter yang bisa mereka tangani. Mereka harus membiarkan ketua guild mereka datang secara pribadi untuk merekrut. Selama beberapa dekade, 4 guild besar berdiri tegak di Dragon Kingdom. Namun, kemunculan saya akan menghancurkan kebuntuan ini. Tetapi saya yang berada dalam ritual kebangkitan, sama sekali tidak mengetahui gejolak di dunia luar. Pertanyaan pilihan yang saya hadapi sama dengan langsung menentukan nasib seumur hidup saya. Seorang lelaki tua yang memegang tongkat tulang putih mengaku sebagai Raja Kematian. Pilihan yang dia tawarkan membuat orang tidak bisa menolak SSS level pekerjaan bencana kematian. Jika memilih pekerjaan ini sama dengan memilih awal yang ditakdirkan. Jalan terbuka lebar bahkan ditakdirkan untuk dikenang dalam sejarah. Namun, saya sekali lagi menggelengkan kepala dengan lembut. Saya ingin melihat dewa berikutnya. Dewa yang terakhir ini lebih tepat disebut sebagai seorang manusia biasa. Tubuh yang hancur dan rambut hitam yang acak-acakan. Bahkan di tangannya ada sebuah obor yang nyaris padam. Dibandingkan dengan kemewahan 3 dewa sebelumnya,
Dewa keempat ini terlihat seperti seorang pengemis yang cacat. Namun, begitu pengemis ini membuka mulut, saya langsung bergetar. Keringat dingin langsung membasahi punggung saya. Apakah kamu juga seorang penjelajah dari bintang biru? Mendengar kata-kata itu, pikiranku seakan meledak. Saya bukan orang di dunia ini, melainkan datang dari bintang biru. Namun, saya belum pernah memberitahu rahasia ini kepada siapapun. Bahkan 3 dewa sebelumnya tidak dapat melihat asal-usul saya. Namun orang cacat di depan ini, ternyata bisa langsung melihat latar belakang saya. Apakah dewa yang tubuhnya cacat ini juga seorang penjelajah dari bintang biru? Saya sangat terkejut dan ingin mengajukan pertanyaan saya. Namun saya melihat dewa itu tampaknya sedikit gelisah dan mulai berbicara. Jangan mengikuti dewa-dewa. Semua ini adalah konspirasi para dewa. Kita semua adalah bidak. Kita semua adalah korban. Dewa juga bisa dibunuh. Kita juga bisa menjadi dewa. Kata-kata yang tidak jelas itu membuat saya bingung. Namun tiba-tiba tubuh dewa itu perlahan-lahan memudar seolah-olah dibunuh. Di dalam hati saya ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba saya melihat satu baris tulisan muncul di depan saya. Menolak berkat dewa dan menjadi orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Mendapatkan tingkat profesi yang tidak diketahui. Pengabaian dewa. Meskipun status dewa itu cacat, masih bisa menikmati persembahan. Pengabaikan dewa dapat membunuh monster apapun. Untuk mempersembahkan nyala api yang ada dalam diri mereka. Sehingga dapat memperoleh salah satu dari atribut, bakat, keterampilan, dan sebagainya. Dan ketika opsi ini muncul di depan mata saya seketika, saya dengan ketakutan menyadari bahwa adegan aneh muncul. Ternyata di kepala ketiga dewa di depan saya, muncul 3 bilangan darah yang merah tua hingga hitam. Jumlah darah mencapai triliunan, namun begitu. Dengan jelas muncul di kepala mereka. Adegan ini memberi saya kejutan yang sangat besar. Pandangan dunia saya runtuh saat itu. Ternyata dewa juga memiliki bilangan darah. Awalnya hanya dewa yang bisa menikmati persembahan. Para PMAWA hanya dapat mempersembahkan nyala api setelah membunuh monster. Untuk dewa yang mereka ikuti agar bisa mendapatkan keterampilan baru. Namun memiliki status dewa berarti bisa berdiri sejajar dengan para dewa ini. Sama-sama dapat menikmati persembahan. Jadi, setelah membunuh monster, para pengkhianat tidak lagi dipersembahkan kepada dewa, melainkan untuk diri sendiri. Atribut dan bakat yang dimiliki monster-monster itu. Semua istilah dapat digunakan untuk diri sendiri. Meskipun awalnya hanya sebuah profesi kosong, tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang tak terbatas. Bahkan bisa menjadi dewa sejati. 3 dewa sebelumnya satu angkuh dan pelit. Satu lagi menggoda layaknya memangsa-mangsa. Satu lagi langsung meminta untuk tunduk padanya. Tidak ada yang benar-benar dihormati dalam kata-kata itu. Di mata para dewa ini, mungkin manusia hanyalah beberapa semut yang hanya mereka permainkan. Saat itu, ketua dari 4 guild besar, semua mengelilingi panggung utama. Dan 4 orang ketua guild yang awalnya duduk di panggung utama, segera memberi jalan kepada orang yang berwenang. Pasti kepala sekolah tua Lin Zhengnan dalam hidupnya belum pernah mengalami perlakuan seperti ini. Waktu dipuji membuatnya tersenyum lebar hingga tidak dapat menutup mulutnya. Siswa Xiao Fan selalu menjadi yang utama bagi kami dalam pelatihan bakat di sekolah menengah. Selama 3 tahun kami telah memberikan sumber daya tanpa henti. Dia bahkan merupakan lulusan terbaik kami. Namun, saat kami berbicara, langit di atas upacara kebangkitan yang menegangkan itu, pasukan miliaran jiwa yang telah mati mulai perlahan-lahan menyebar. Kemudian sebuah tiang cahaya muncul dari kebangkitan. Prasasti kuno di atas panggung melesat ke langit. Ada juga pilihan profesi keempat. Ketua Guild Lang Hitam, Wang Meng, langsung tertegun. Namun, pernah ada cerita tentang seorang senior yang, saat kebangkitan muncul 2 pilihan profesi. Tetapi Xiao Fan memiliki 4 pilihan profesi. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah terdengar. Namun, melihat fenomena ini jelas tidak sebanding dengan profesi SSS kategori bencana jiwa. Melihat hal itu, Ketua Guild Liu Yun, Ye Xiao Xiao sedikit khawatir bertanya. Kepala sekolah Lin. Siswa Xiao Fan pasti akan membuat pilihan yang benar, kan? Saat ini, kepala sekolah tua Lin Zhengnan sudah sangat tinggi hati. Dia sudah memikirkan bahwa setelah saya keluar dari upacara kebangkitan, seluruh kota Shangjing tidak ada lagi yang bisa menandingi kemeriahan sekolah mereka. Tenang saja, para ketua. Kelas perencanaan karir di sekolah kami selalu. Lin Zhengnan tampak tersenyum lebar. Dia belum selesai berbicara ketika melihat saya di panggung kebangkitan telah membuat pilihan. Seluruh arena upacara kebangkitan menjadi sunyi. Semua orang ingin melihat pilihan saya yang mengguncang seluruh Shangjing. Pilihan apa yang akan saya buat di kota ini? Dengan menghilangnya 4 kolom cahaya di atas batu persegi. Saat ini, saya hanya tersisa 1 totem terakhir. Sebuah obor yang hampir padam. Setelah berputar di sekitar saya, itu ditanamkan ke dahi saya. Seluruh tempat seketika menjadi gempar. Tidak mungkin. Wajah kepala sekolah tua Lin Zhengnan tiba-tiba membeku. Xiao Fan, dia ternyata tidak memilih bencana duniawi. Keempat ketua guild juga tertegun di panggung utama. Setiap orang menunjukkan ekspresi yang tidak percaya dan tak terbayangkan. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan tidak memilih bencana undead. Itu adalah profesi yang seperti bencana.
Apakah Xiao Fan sudah gila? Dan saat ini, Lin Zhengnan yang mengalami suka dan duka lebih jauh lagi. Seolah-olah seperti banteng yang gila, ia melompat ke panggung kebangkitan. Xiao Fan, keluarlah! Lin Zhengnan berteriak dengan putus asa. Hasil yang begitu dramatis juga membuat para penonton yang mengamati. Media yang hadir di tempat itu benar-benar terkejut. Orang-orang suka membangun sosok pahlawan dan lebih suka menghancurkannya. Saat ini, satu persatu mengarahkan kamera mereka ke arah saya di panggung kebangkitan. Teman-teman penonton, sungguh tidak terpikirkan. Siswa Xiao Fan menghadapi begitu banyak profesi baik. Namun ia memilih yang terburuk. Profesi SSS kelas bencana undead. Begitu saja terbuang sia-sia. Sungguh disayangkan. Dan saya pikir penyebab hasil ini tidak lain adalah Xiao. Semua guru di sekolah menengah pertama juga memiliki tanggung jawab. Mereka semua harus bertanggung jawab atas hilangnya satu profesi bencana undead. Orang-orang yang menonton siaran langsung memiliki banyak pendapat, bahkan banyak dari mereka sudah mulai menyerang secara daring. Dan pada saat ini, Ketua Empat Serikat di panggung utama juga hanya bisa menggelengkan kepala dan meninggalkan tempat. Awalnya mengira ini adalah bakat langka yang muncul setiap 100 tahun. Sayangnya, Xiao Fan sendiri tidak berusaha keras. Namun, banyak orang merasakan rasa duka dan kegembiraan yang besar. Seperti Wang Biao dan Lin Sueming serta murid-murid seangkatan lainnya. Pemboros tetaplah pemboros. Meskipun kesempatan diberikan kepadanya, dia tidak bisa memanfaatkannya. Biao tidak bisa menahan untuk menghela nafas panjang ke langit. Dan sekarang dia menjadi gila. Lin Sueming masih merasa cemas. Namun, sudut bibirnya tidak bisa menahan senyuman. Tidak disangka, Xiao Fan benar-benar orang bodoh. Begitu baiknya profesi, tetapi tidak dipilih. Jika begitu, jangan salahkan besok. Dalam kompetisi ujian, aku tidak akan menyimpan tenaga. Di mata Lin Sueming, terlihat rasa itu. Kebencian yang terpendam selama 3 tahun. Ruyan, kamu tidak akan melindunginya di masa depan, kan? Lin Sueming berpaling, tersenyum lebar dan berkata pada Liu Ruyan. Apa yang kamu katakan, Sueming? Aku dan dia hanyalah teman sekelas biasa. Sambil berkata, Liu Ruyan dengan manja meliriknya. Hanya dengan satu tatapan, Lin Sueming merasa sangat beruntung. Tatapannya padaku bahkan lebih tajam. Xiao Fan, kamu telah bangga selama bertahun-tahun. Pelajari juga menara ujian yang akan datang dengan baik. Belajarlah bagaimana menjadi orang yang merendahkan dan tidak berguna. Saat itu, aku yang baru saja terbangun dari profesi belum sempat bereaksi. Aku sudah diteruskan dari batu prasasti kuno ke menara ujian. Ini juga merupakan ujian akhir bagi setiap generasi pembangkit baru. Dan di luar menara ujian ada seseorang yang sedang mengamati sudut pandang saya dengan saksama. Dialah guru wali kelas saya di sekolah menengah pertama, Tang Wan-er. Saya adalah murid yang diajarkan secara langsung. Hanya dia yang tahu betapa luar biasanya saya. Dia juga percaya bahwa saya menolak profesi tingkat SSS. Ada alasan bagi saya untuk memilih kutukan kematian. Dan sebagai anggota kelompok pengajaran, Tang Wan-er tahu bahwa tahun ini menara ujian tidak semudah itu. Ketika Tang Wan-er sedang membuka alat pemantau, tepat pada saat itu, dia melihat saya dikelilingi oleh tim Goblin. Sebagai seorang mentor profesi, dia tentu saja tahu akibat dari profesi yang dikelilingi Goblin. Sekali lengah, bisa langsung dibunuh. Namun, tepat saat dia merasa cemas untuk saya, dia melihat saya mengayunkan tombak besi kasar di tangan saya. Dengan operasi layaknya dalam buku teks, saya menghabisi Goblin tersebut. Sementara itu, di telinga saya terdengar suara pemberitahuan. Selamat, Anda telah membunuh penjaga di lantai 1 menara uji. Sedang melakukan teleportasi ke lantai 2 menara uji. Tiba-tiba saya merasa sedikit bingung di depan saya. Suku Goblin dan Goblin di sekitarnya. Pemimpin mereka perlahan-lahan menghilang. Kemudian layar berpindah dan saya terteleportasi ke sebuah gua besar yang gelap. Di sekeliling saya hanya ada dinding batu dan tanah yang lembab. Sepertinya ini adalah lantai 2 menara uji. Saat ini, yang saya rasakan bukan ketegangan, melainkan kegembiraan. Hanya dengan mengorbankan Goblin di lantai 1, saya sudah mendapatkan keterampilan barbar dan darah beast. 2 atribut bakat yang sangat meningkatkan ini. Jadi monster berikutnya akan menjadi memberikan kejutan seperti apa kepada Xiao Fan? Dalam pikiranku, lantai 2 menara uji. Monster itu sudah mulai tampak. Terlihat di dalam gua besar ini. Di bawah kaki, tanah yang lembut dan lembab. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak. Kemudian, satu persatu seperti akar tua. Akar hitam tiba-tiba muncul dari tanah. Melihat itu, saya segera melompat mundur. Lalu, 2 batang akar di dekat sana sudah menuju ke tempat saya baru saja berdiri. Akar berduri segera menggores tanah itu, meninggalkan 2 bekas yang dalam. Saya yang bereaksi sangat cepat segera mengangkat senapan panjang saya, mengayunkan dengan cepat ke arah 2 batang akar itu. 30. Dengan 2 angka kerusakan muncul, akar itu. 2 batang akar juga saya tebas dengan satu tembakan. Jatuh ke tanah dan terus bergerak seolah-olah itu makhluk hidup. Ternyata, kedua batang akar ini hanya memiliki 30 darah. Saya segera merasa bingung. Seharusnya, monster di lantai kedua menara ujian harus jauh lebih kuat dibandingkan lantai pertama. Dan pada saat itu,
Di sekitar tanah lembab itu muncul lagi beberapa batang akar yang mengelilingi saya. Saya dengan sigap, sebelum akar-akar ini sepenuhnya tumbuh, langsung menggunakan tombak di tangan saya untuk memotong semuanya dengan tepat. Tetap hanya ada 30 tetes darah. Namun, di sekitar tanah dari akar yang terpotong ini, seolah-olah bereproduksi, muncul lagi gerakan. Lebih banyak akar muncul dari tanah, ada lebih dari 10 batang. Pada saat ini, saya tiba-tiba menyadari betapa seriusnya situasi ini. Meskipun akar-akar ini memiliki sedikit darah, tetapi membunuh. Semakin banyak yang dibunuh, semakin banyak yang muncul, tidak ada habisnya. Dan akar-akar hanya merupakan bagian tambahan. Hanya dengan membunuh induknya, kita bisa benar-benar menyelesaikannya. Saya segera mengangkat senapan panjang menuju arah tanah yang beria itu dan berlari ke arah tersebut. Setelah berkeliling sekitar 7 atau 8 gua, terdapat puluhan orang yang mengepung yang kekar. Akar pohon kuno muncul di tengah gua. Ujung akar yang tak terhitung jumlahnya berada di atasnya. Dan yang lebih aneh adalah di dalam akar ini ternyata tumbuh sebuah wajah manusia yang sangat besar. Sementara itu di belakang, ada tanaman merambat yang tumbuh. Venus itu mengejar saya. Melihat hal itu, saya tidak ragu lagi mengangkat senapan panjang saya. Dengan kuat menusukkan ke arah akar besar itu. 137. Diiringi dengan angka damage muncul dari yang besar ini. Garis darah akar pohon juga muncul di depan saya. End pohon abadi. Bos tingkat elit. HP 50.000. Tingkat bahaya tinggi. Bar darah yang panjang itu bahkan mencapai 50.000. Yang benar-benar menyedihkan adalah, beberapa detik kemudian, pada tubuh pohon abadi itu tiba-tiba muncul angka pemulihan. 100. Pohon abadi ini tidak hanya memiliki darah mencapai 50.000, tetapi kemampuan pemulihannya ternyata sangat menakutkan. Jadi begitu. Saya segera mengerti maksud dari lapisan kedua menara ujian ini. Untuk benar-benar menghilangkan akar-akar ini, kita harus membunuh pohon abadi raksasa ini. Namun, pohon abadi ini tidak hanya memiliki darah, tetapi kemampuan pemulihannya juga sangat mengejutkan. Dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk membunuhnya dengan cepat. Namun, semakin lama, tubuh utama akan menumbuhkan lebih banyak akar. Jadi, lapisan ini menguji kemampuan output para profesional. Pekerjaan yang outputnya tidak cukup akan cepat atau lambat dibunuh oleh semakin banyak akar. Siapa sebenarnya yang merancang menara ujian tahun ini? Saya tidak bisa tidak merasa terharu. Namun, bagi saya sekarang, tidak berarti saya tidak bisa bertarung. Setelah saya memperkuat daya bulu hewan saya, dapat secara signifikan meningkatkan kerusakan dan kecepatan serangan. Dan membunuh target juga dapat memperpanjang durasinya. Dan banyaknya sulur yang dihasilkan oleh pohon tidak mati ini dapat digunakan untuk memperbarui durasi daya bulu hewan. Di luar menara ujian, melihat bahwa cahaya itu sudah muncul di lantai 1. Sebagian besar dari kondisi para pembangkit generasi baru. Kepala sekolah tua Lin Zhengnan hampir mengerutkan dahinya. Sialan, siapa yang merancang menara ujian tahun ini? Pada saat ini dalam sudut pandang mereka, para pembangkit yang berhasil melewati lantai 1 menara ujian, diwakili oleh Wang Biao, Lin Sueming, dan Liu Ruyan. Sebagai perwakilan dari profesional kelas S, sudah tiba di gua yang gelap dan lembab itu. Banyak sulur mulai menyerang Wang Biao. Sebagai pendeta bela diri peringkat S, Wang Biao segera mengayunkan tongkat perangnya. Dengan keterampilan bertarung berornamen naga, seketika membunuh semua sulur ini. Untungnya, lantai kedua ini masih bisa dibilang manusiawi. Lin Zhengnan baru saja akan menarik napas. Tetapi melihat Wang Biao juga menemukan hal yang sama. Sulur-sulur tersembunyi di dalam jaringan bawah tanah. Mengikuti jejaknya hingga ke induknya. Akar pohon induk yang besar muncul di saat itu dalam sudut pandang kamera. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Oh Tuhan, apakah itu entitas pohon abadi? Makhluk ini bahkan sulit dibunuh oleh petarung level 10. Petarung pun kesulitan untuk membunuhnya. Siapa yang menempatkan entitas pohon abadi di lantai kedua? Bukankah itu sangat tidak manusiawi? Di sudut lain, Wali kelas Tang Wan Er juga cepat-cepat menundukkan kepala. Dan dengan saksama mengawasi situasi di sini. Meskipun mengandalkan keterampilan saya yang luar biasa, yang membuat saya cukup untuk menyelesaikan tahap suku Goblin. Namun, untuk tingkat kedua, pohon roh tak mati ini bukan jarak yang bisa diatasi hanya dengan keterampilan. Pekerjaan saya yang hampir seperti papan tulis. Meskipun saya berusaha sekuat tenaga, tidak ada cukup output untuk membunuh induknya. Namun, hanya dia yang terlihat di dalam sudut pandang yang sedang mengamati. Saya sudah mulai menyerang induk pohon roh tak mati itu. Tang Wan Er, yang merupakan mahasiswa jurusan teknik bela diri. Langsung saja dia bisa melihat gerakan saya. Sepertinya dia hampir 2 kali lebih cepat dibandingkan saya di tahap pertama. Ini bagaimana ceritanya? Bahkan dalam hati Tang Wan Er pun merasa terkejut. Saat ini, saya sudah mengelilingi induk pohon roh tak mati itu dan mulai menyerang dengan ganas. Terlihat bahwa induk pohon roh tak mati ini tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Semua serangan bergantung pada akar yang menjulur dari tanah. Akar-akar yang memanjang itu dipenuhi. Jadi, lantai kedua menara uji ini adalah sebuah tiang kayu yang menguji kekuatan ledakan output. Sementara itu,
Tombak besi besar di tangan saya terus menusuk ke tubuh utama dari pohon roh yang tidak mati ini. Angka-angka kerusakan yang mencapai 200 pun langsung muncul. Ini juga tentu karena saya mengaktifkan darah binatang yang mendidih, yang langsung meningkatkan serangan dan kecepatan serangan sebesar 50. Namun, untuk membunuh roh pohon yang tidak mati ini bukanlah semudah hanya mengeluarkan output semata. Di tanah yang lembab itu, hampir setiap detik muncul secara acak akar dan batang berduri yang panjang. Jika tidak cepat membersihkan batang-batang ini, mereka akan semakin menumpuk. Namun, jika saya teralihkan untuk menangani batang-batang ini, maka akan lagi tidak bisa berkonsentrasi sepenuhnya untuk menyerang induknya. Inilah ujian dari perancang lantai kedua menara ujian. Namun bagi pengoperasianku, melakukan dua hal sekaligus tidaklah terlalu sulit. Vines yang tumbuh ini malah menjadi sasaran untuk menyegarkan darah binatangku yang mendidih. Jadi aku sambil menyerang induk N tidak mati, sambil dengan cepat menggunakan lembing besi kasar di tanganku untuk membunuh Vine. Di bawah operasiku yang sangat intens dan fokus, bilangan darah N tidak mati yang mencapai 50.000 semakin berkurang. 2 menit, 5 menit. Akhirnya, ketika tusukan terakhirku mengenai tubuh N tidak mati itu, bilangan darah yang panjang dan tak ada ujungnya ini akhirnya kosong sepenuhnya. Dan akar roh pohon yang besar itu tiba-tiba tumbuh inci demi inci, putus dan layu menjadi debu yang berterbangan. N tidak mati jatuh di depanku. Pada saat yang sama, banyak pengalaman bersinar dari langsung masuk ke dalam tubuhku. Bos yang sulit ini langsung membuatku naik level hingga level 8. Namun yang lebih menarik bagiku adalah jumlah besar nyala api yang ditinggalkan di tanah. Nyala api yang pohon ajaib abadi. Terlihat seperti titik-titik yang mirip dengan kumpulan kunang-kunang. Nyala api segera mengelilingi ujung senjataku. Kemudian perlahan-lahan menghilang. Pengorbanan nyala api pohon ajaib abadi berhasil. Biji api G20. Menerima atribusi bakat pemulihan fotosintesis. Atribut pemulihan fotosintesis level S. Sambil titik-titik yang redup seperti nyala api terbang. Suara lagu dari kekosongan terdengar. Seolah-olah merayakan kelahiran atribut yang agung. Seluruh Dungeon bergetar seolah-olah kekosongan. Ada sesuatu yang mengerikan yang lahir di dalam. Aku menahan kegembiraan dan perlahan membuka atribut. Atribut pemulihan fotosintesis level S. Efeknya adalah kekuatan pemulihan pohon ajaib abadi yang tangguh. Ketika berada di bawah cahaya yang menyinari diri sendiri, semua efek pemulihan meningkat 500. Menambah pemulihan HP besar 1 setiap detik secara otomatis. Ternyata adalah atribut tingkat S. Meskipun makhluk pohon tidak mati ini hanya seekor bos tingkat elit, tetapi kekuatan pemulihannya yang luar biasa hampir merupakan keberadaan tingkat di antara semua monster. Efek pemulihan meningkat 500. Bagi seorang pejuang manusia, efek mengonsumsi ramuan darah tidak hanya meningkat langsung 5 kali. Beberapa keterampilan dengan jenis pemulihan vampir juga dapat langsung meningkatkan 5 kali lipat. Namun saya belum sempat teruja, sebuah suara akrab kembali. Sebuah suara yang familiar terdengar. Selamat, kamu telah membunuh penjaga di lantai kedua menara uji. Sedang melakukan teleportasi ke lantai ketiga menara uji. Dalam sekejap, saya sudah dipindahkan dari gua yang gelap dan lembab itu. Mereka diteleportasi ke rawa terbuka. Saat ini, di telinga saya sekali lagi mendengar sebuah pemberitahuan. Selamat, Anda menjadi yang kelima memasuki ujian. Seorang terjaga di lantai 3 menara. Tersisa 47 terjaga di dalam menara ujian. Mendengar kata-kata itu, saya langsung terkejut. Artinya, selain saya yang termasuk 5 orang yang telah mencapai lantai ketiga, hanya tersisa 42 terjaga yang masih ada. Berjuang melawan makhluk pohon abadi di lantai 2. Penghapusan ini terlalu cepat. Perlu diketahui tahun ini di kota Shangjing, jumlah siswa yang berpartisipasi dalam kebangkitan. Jumlahnya mencapai puluhan ribu siswa. Tidak tahu siapa yang merancang menara ujian tahun ini. Mekanisme penghapusan ini sangat kejam. Jadi, lapisan ketiga yang berikutnya adalah tantangan yang seperti apa yang akan menjadi sangat kejam. Dan saya tidak sempat berpikir. Hanya melihat diri saya berada di tengah-tengah rawa hitam yang gelap. Di dalamnya sudah muncul 3 monster berbentuk manusia. Mereka muncul dari lumpur tetapi seluruh tubuhnya putih bersih dan sempurna. Ini membuat saya yang masih muda merasa sedikit tidak dapat menahan gairah darah. Nyanyian lembut seperti gelombang suara tiba-tiba meluncur ke arah saya. Wanita iblis rawa. Saya segera terkejut. Segera saya menghindar ke tumpukan batu yang bergerigi di sekitar. Dalam hitungan detik, serangan gelombang suara dengan jangkauan yang sangat luas menyerang tepat di posisi saya sebelumnya. Seluruh pelat marmer bergetar pelan. Serangan sihir. Ternyata sesuai dengan dugaan saya. Monster penjaga di tingkat ketiga ini ternyata adalah 3 wanita iblis rawa. Ini sangat sulit dihadapi. Cara serangan mereka bukanlah fisik biasa, tetapi adalah serangan gelombang suara yang sangat luas dan hampir tidak dapat dihindari. Namun, tingkat ketiga dari menara ujian ini justru telah diatur. Dengan area rawa yang luas seperti ini, hanya bagian tengah yang dikelilingi. Ada beberapa batu besar sebagai penutup. Jadi, tantangan ini menguji kemampuan menghindar saat bergerak, atau bisa dibilang daya tahan. Setelah memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan senyum puas di sudut bibirku. Dalam hal kemampuan menghindar,
Aku sekarang belum tentu bisa dibandingkan dengan mereka yang berkategori A atau S, para pekerja dengan ketangkasan tinggi. Tapi jika berbicara tentang daya tahan, aku baru saja mendapatkan keterampilan pasif pemulihan fotosintesis. Aku merasa tidak ada yang bisa mengalahkanku di tahap ini. Bicara langsung saja. Tubuhku tiba-tiba melompat ke arah. Hanya wanita iblis rawa yang berlari ke depan. Langsung membuat naga rawa itu ketakutan hingga wajahnya pucat. Segera setelah itu, aku menusukkan tombak besi yang kasar. Lalu aku menarik kembali tombak dan berlari. Tidak akan serakah. Pada saat ini, serangan gelombang suara dari dua arah rawa lainnya. Naga rawa sudah mendekat. Gelombang suara langsung menghantam kepalaku. Saat ini saya hanya merasakan getaran di kepala saya. Dua angka kerusakan sudah muncul dari tubuh saya. 150. Sekarang level saya sudah mencapai level 8. Dengan total kesehatan saya mencapai 500. Setelah menerima dua serangan ini, saya tinggal memiliki kurang dari setengah kesehatan. Saat ini, saya yang bersembunyi di balik batu. Efek pemulihan fotosintesis sudah berfungsi. Menunggu kesehatan saya penuh kembali untuk mengulangi tindakan sebelumnya. Beberapa belas menit kemudian, saya yang memegang tombak besi besar menghela nafas lega. Dengan cara licik dan tak tahu malu ini, akhirnya berhasil mengalahkan 3 monster wanita rawa tanpa celaka. Pengalaman sekejap membuat saya naik ke level 11. Mengorbankan monster wanita rawa. Saya sekali lagi memulai ritual pengorbanan. Api 3 monster wanita rawa perlahan menghilang di sekitar saya. Pengorbanan api monster wanita rawa berhasil. Mendapatkan keterampilan panggil air langkah. Keterampilan kedua. Saya segera membuka panel keterampilan saya. Langkah panggil air. Tingkat keterampilan B. Efek keterampilan bakat yang unik untuk ras air. Memanggil aliran air yang membungkus seluruh tubuh dapat memberikan imunitas terhadap sebagian besar efek kontrol pengurangan kecepatan. Efek pasif meningkatkan kecepatan gerak sebesar 15. Keterampilan bantuan yang memberikan imunitas kontrol. Saat itu, saya belum menyadari bahwa ini adalah keterampilan Nonda Mage yang tampaknya biasa saja. Namun, telah sangat membantu di lantai keempat menara uji coba yang akan datang. Dan saat itu, suara sistem terdengar lagi. Selamat, Anda telah membunuh monster penjaga di lantai ketiga. Sedang teleportasi ke lantai keempat menara uji coba. Petunjuk, di lantai ini tidak perlu membunuh semua monster penjaga. Cukup bertahan hidup sampai mencapai formasi teleportasi di tengah. Tidak perlu membunuh monster penjaga. Saya seketika merasakan kebingungan di dalam hati. Dan setelah melihat niat jahat dari desainer 3 lantai sebelumnya, saya tidak bisa tidak menjadi lebih waspada. Lantai keempat menara uji coba ini penuh dengan tipu daya. Beberapa detik kemudian dipindahkan ke menara uji coba. Saya yang berada di lantai 4 ternganga seketika. Tampak bahwa yang menjaga di sini bukan beberapa monster, tetapi sebuah sarang laba-laba api hantu yang utuh. Lapisan demi lapisan seperti jaring yang sangat rapat semakin menjadikan ini. Lantai 4 menara uji coba berubah menjadi gua laba-laba yang sesungguhnya. Siapapun yang memasuki tempat ini akan secara perlahan terikat dengan patuh. Monster laba-laba yang seperti iblis ini akan menggunakan cara yang mereka kuasai untuk melahap mangsanya. Dari taring berbisa mereka yang tertutup, mengeluarkan substansi api hantu yang samar. Ini adalah metode serangan dengan 2 atribut, api dan racun. Kerusakan berkelanjutan dari terbakar dan keracunan dapat membuat siapapun dengan profesi darah sapi langsung tewas dalam sekejap. Saya melarikan diri dengan gila di antara jebakan jaring laba-laba yang memenuhi udara ini. Menghindari serat-serat laba-laba yang meluncur ke arahku. Langkah memanggil air diaktifkan. Melihat situasi itu, aku segera mengaktifkan. Skill baru ini baru saja didapatkan. Terlihat aliran air yang perlahan muncul dari sekitar. Membungkus di atas kedua kakinya. Membentuk tirai air. Merasakan sensasi ringan yang datang dari bawah kaki. Aku sekali lagi menginjak serat-serat laba-laba yang melayang di udara. Namun, tidak ada lagi rasa terhalang dan lengket seperti sebelumnya. Tubuhku yang tidak nyaman segera memanfaatkan waktu saat langkah memanggil air berlaku. Untuk meluncur ke arah pusat lantai keempat. Namun, meskipun posisiku sudah cermat di tengah kerumunan dari laba-laba api hantu yang mengepung, tetap sulit untuk terhindar. Saat itu, aku hanya merasakan rasa sakit yang menusuk di bahuku. Terperangkap dalam keadaan bahan api hantu. Saat berikutnya, Sudanran terus berlanjut dengan kombinasi ganda. Kerusakan darah pun sudah mulai muncul dari kepalaku. Kerusakan api 9. Kerusakan unsur 5. Meskipun angka kerusakannya tidak besar, tapi perlu diketahui bahwa ini hanya akibat digigit. Sebuah gigitan menambahkan 1 lapisan api hantu. Jika digigit beberapa kali lagi, menumpuk 3 atau 4 lapisan api dan unsur, saya mungkin tidak bisa melangkah jauh lagi. Seluruh tubuh saya terasa tegang. Terus-menerus menghindar dan bergerak. Setelah beberapa saat, saya yang berlari maju tanpa memedulikan apapun. Hampir sampai di pusat lapisan ini. Mengangkat kepala, saya sudah bisa samar-samar melihat sarang spider api hantu. Di atas ada sebuah portal yang bersinar dengan cahaya biru. Kemudian saya cepat-cepat melangkah 3 langkah menjadi 2 dan memanjat ke atas. Namun, saat saya hampir memasuki portal, dalam sekejap, saya berhenti tiba-tiba. Melihat di belakang saya, sekumpulan spider api hantu yang berkerumun.
Di dalam hati saya tiba-tiba muncul sebuah pikiran yang rakus dan berbahaya. Saya tiba-tiba mengangkat tombak besi besar di tangan saya dengan keras, dan menyapu ke arah beberapa laba-laba api yang menerjang. 10. Beberapa angka kerusakan segera muncul. Nilai kehidupan laba-laba api ini lebih rendah dibanding dengan sulur di lapisan kedua. Hanya dengan satu serangan 10 poin sudah bisa menghabisi. Kesempatan tidak banyak. Saya menyipitkan mata. Tombak besi besar di tangan saya menusuk dengan tepat. Semua laba-laba api yang datang, menusuk dengan dingin. Seiring semakin banyaknya kelompok laba-laba yang mengejar, saya pasti tidak dapat menghalangi semua serangan secara sempurna. Tapi sebelum itu saya harus membunuh sebanyak mungkin. Bunuh cukup banyak will-o'-the-wisps. Saat ini, Tang Wan-er yang sedang menonton sudut pandang Xiao Fan langsung terdiam. Xiao Fan, apa yang dia lakukan? Dia jelas sudah sampai di portal tetapi malah membalikkan badan untuk membunuh laba-laba api ini. Apakah dia tidak mendengar petunjuk dari tingkat keempat? Tang Wan-er tidak bisa tidak merasa sedikit cemas. Di matanya, apa yang saya lakukan sekarang sama seperti usaha yang sia-sia. Meskipun jumlahnya banyak, laba-laba api setan yang sebesar telapak tangan ini. Namun, setiap satu tidak memberikan banyak pengalaman sama sekali. Menggunakan mereka untuk mendapatkan pengalaman hanyalah membuang-buang waktu. Apakah dia tidak tahu bahwa jika para peserta ujian mencapai tingkat akhir yang sama, maka siapa yang terlebih dahulu mencapai tingkat akhir bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi? Waktu adalah uang. Xiao Fan, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Saat ini, saya juga berada dalam keadaan sangat tegang. Di sisi lain, harus memastikan tidak ada yang terlewat. Hanya laba-laba api setan yang mendekati tubuh saya. Saya juga harus memperhatikan diri saya yang terus terkena racun api setan dan menurunkan batang darah saya. Akhirnya, dengan semakin banyaknya kelompok laba-laba yang mengejar, dan batang darah saya sendiri juga sudah menurun. Hampir ke batas bahaya seperempat. Sekarang saya harus masuk ke dalam portal. Namun saat ini di sekitar saya sudah dipenuhi dengan tubuh laba-laba api hantu yang berjejal. Korban api hantu laba-laba. Saya dengan cepat menggerakkan ujung senjata saya. Segera memulai ritual pengorbanan. Sambil melangkah mundur, kaki saya menginjak masuk ke dalam portal. Sementara pemandangan di sekitar berputar-putar. Ratusan petunjuk muncul di depan mata saya. Pengorbanan api hantu laba-laba berhasil. Api sumber ke-1. Akhirnya, suara merdu muncul di telinga saya. Mendapatkan keterampilan bakat racun api hantu. Petunjuk yang sangat menggembirakan ini segera membuat hati saya bergetar. Ternyata, kekayaan itu dicari dalam bahaya. Pada saat ini, semua risiko yang diambil sangat berharga. Inilah alasan saya baru saja mengambil risiko untuk membunuh laba-laba hantu. Penyebabnya adalah elemen api hantu. Perlu diketahui bahwa dalam semua kondisi abnormal, jenis monster yang paling umum adalah racun. Sebagian besar monster, kecuali makhluk yang rusak, lainnya akan terpengaruh oleh efek unsur. Dan unsur kedua yang mengatasi banyak monster adalah api. Sebagian besar makhluk berbulu atau makhluk dengan atribut kayu semuanya lemah terhadap api. Unsur api hantu dari laba-laba hantu kebetulan mengumpulkan kedua kondisi abnormal ini. Sungguh merupakan senjata ajaib untuk membunuh monster. Inilah alasan saya mengambil risiko untuk membunuh sebanyak mungkin laba-laba hantu. Tetapi untungnya sekarang semuanya sepadan. Memeriksa efek keterampilan. Saya segera memanggil dengan lembut. Kelas unsur api hantu adalah A. Efeknya tumbuh di dalam racun lava. Dari jenis laba-laba hantu yang unik. Setelah digunakan, dapat melekatkan unsur api hantu pada senjata. Mengenai target akan menambahkan satu lapisan efek terbakar dan satu lapisan racun berat. Terbakar memberikan kerusakan berkelanjutan dan mengurangi pertahanan target. Racun berat memberikan kerusakan berkelanjutan dan menghambat efek penyembuhan target. Betapa hebatnya unsur api hantu ini. Saya tak bisa menahan kegembiraan di dalam hati. Selanjutnya, saya mengamati pemandangan di lantai 5 menara ujian ini. Terlihat bahwa area di sekitar lantai 5 ini telah menjadi jauh lebih sempit. Tempat ini tampak seperti arena pertarungan. Lantai ditutupi dengan marmer yang rapi. Saat itu, tiba-tiba terdengar getaran dari tanah. Monster penjaga lantai 5 akan segera muncul. Tak lama kemudian, sosok besar muncul. Dalam pandangan saya, terlihat bahwa itu adalah seekor beruang kuku hantu, yang tubuhnya sebesar gunung dengan bulu yang kasar. Dalam keadaan dewasa, dengan level 15, sebagai bos elit, dengan tingkat bahaya yang sangat tinggi. Melihat situasi ini, saya langsung mengencangkan senjata. Beruang kuku hantu ini setidaknya bisa menyaingi kekuatan tim profesional biasa. Sekitar area ini bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, saya tidak bisa dianggap menyerah. Karena di tubuh beruang cakar hantu terdapat lapisan bulu tebal yang berarti api lemah. Jenis yang juga termasuk dalam makhluk biasa berarti racun lemah. Dan inilah yang saya butuhkan. Saat itu juga, beruang cakar hantu menggeram dan menyerang saya dengan ganas. Melihat itu, saya langsung mengalihkan atribut kebebasan. Semua ke dalam ketangkasan. Setelah mengaktifkan langkah memanggil air, kecepatan gerak saya sekali lagi melonjak. Ketika beruang cakar hantu meluncur mendekat hanya 4 atau 5 meter dari saya dengan cepat menggulingkan tubuh ke samping. Meskipun terlihat canggung,
saya berhasil menghindari serangan mematikan ini. Namun, saat ini saya tidak berani sedikit pun lengah. Dengan cepat, saya berlari menuju belakang beruang cakar hantu. Titik buta dalam penglihatan ini juga bertepatan dengan sudut keluar dari jangkauan serangan beruang cakar hantu. Kemudian, saya memfokuskan pandangan dan api setan langsung menyala. Terlihat sebuah sinar berkilau melingkari ujung senjata. Efek api yang bersinar. Segera setelah itu, kamu menusukkan dengan keras ke belakang tubuh beruang kuku setan. Kemudian, saya tidak ragu dan segera melompat jauh ke belakang. Terlihat dalam sekejap antara cahaya kilat, kuku setan itu. Beruang itu tiba-tiba duduk ke belakang, sambil membawa punggungnya yang besar seperti gunung. Bagian belakangnya menggesek dengan keras di tanah. Bahkan papan marmer itu langsung mengalami cekungan. Sementara itu, beruang kuku setan juga berhasil terkena efek api setan. Bulu-bulu di punggungnya terbakar seketika, sambil menyebabkan luka bakar. Ia juga mendapat manfaat dari dampak vegetarianisme. Saat ini, beruang kuku setan semakin menjadi-jadi, serta memperlihatkan batang darahnya. Hanya dalam beberapa detik saja, dengan cepat meracuni sedikit bagian dari bilah darah. Sedangkan saya memanfaatkan peningkatan kecepatan gerak dari langkah memanggil air. Dengan cepat menjauh dari jarak penuh dengan kuku hantu. Saat ini di luar menara uji, Tang Wan Er melihat sudut pandang saya di layar pengawas yang ada di tangannya. Namun seketika ia tak bisa menahan untuk membelalak. Nampak saya memegang tombak panjang berputar di sekitar. Kuku hantu seolah-olah sedang menari. Dan setiap serangan sangat tepat dan cepat. Jika dibandingkan, kuku hantu itu sudah terjebak dalam kemarahan. Dalam keadaan itu, kuku hantu tampak seperti badut. Bahkan tidak menyentuh saya sama sekali. Dan Tang Wan Er yang terkejut melihat itu. Bilah darah kuku hantu sudah hampir habis. Bagaimana mungkin? Apa jenis kerusakan ini? Tang Wan Er tidak bisa memikirkan mengapa. Saya, yang hanya seorang petarung biasa, dapat memberikan serangan yang begitu tinggi dalam waktu singkat. Dan Tang Wan Er yang cermat segera perlahan melihat adanya petunjuk di dalamnya. Hanya melihat pengurangan darah si beruang hantu. Tidak terjadi setiap kali saya menyerang. Tampaknya ia secara terus-menerus kehilangan darah dan nilainya cukup tinggi. Saat itu, layar besar di menara ujian mulai menyiarkan informasi eliminasi satu persatu. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak mungkin melewati level tinggi menara ujian, berusaha untuk bertahan sedikit lebih lama selama ujian untuk meningkatkan. Para pejuang yang terbangun untuk mendapatkan poin juga semuanya tereliminasi. Pada saat ini, layar besar yang menyaksikan upacara kebangkitan. Dalam pandangan hanya tersisa Qin Yanran seorang. Dalam gambar, dia berada di arena pertarungan yang terbuka. Dengan mengandalkan keterampilan anak panah bercak darah ini, dapat memberikan kerusakan yang cukup signifikan pada si beruang hantu yang berbulu tebal dan memiliki daging keras. Sedikit demi sedikit, darahnya telah berkurang hingga hampir setengah. Melihat situasi tersebut, mata kepala sekolah Lin Zhengnan kembali memunculkan semangat harapan yang menyala. Siswa Qin Yanran memang pantas menjadi contoh dari sekolah menengah kita. Nyatanya, wanita tangguh tidak kalah dari pria. Saya melihat ada harapan bagi Qin Yanran untuk melewati ujian di lantai kelima menara dan meraih nilai sempurna. Di samping itu, Direktur Zhang terus-menerus memuji. Bukankah begitu? Menurut saya, siswa Qin Yanran adalah kebanggaan kita. Dan saat itu, di layar besar, Qin Yanran mengalami kecelakaan. Awalnya, anak panah itu ditujukan ke tubuh beruang kuku hantu, tetapi malah mengenai kepalanya. 169. Dalam sekejap, sebuah kelemahan kritis muncul di layar. Dalam pandangan semua orang, itu seharusnya merupakan hal yang baik. Tetapi mereka menemukan bahwa Qin Yanran di layar tampak sedikit panik. Sebelumnya, dia mampu menarik cukup jauh untuk menerapkan taktik aliran layang-layang. Adalah karena dia secara khusus mengendalikan panah yang ditembakkan tepat mengenai tubuh beruang cakar hantu. Dan bukan bagian lemahnya, hanya untuk berjaga-jaga, agar beruang cakar hantu tidak dalam keadaan marah. Namun, panah ini meledak menjadi serangan kritis. Terlihat di layar, beruang cakar hantu dipukul oleh panah ini dengan satu teriakan marah. Langsung masuk ke dalam keadaan marah. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke tanah menuju Qin Yanran yang berlari dengan gila. Melihat ini, dia secara naluriah menghindar. Namun, di seluruh arena duel yang kosong, tidak ada satupun tempat berlindung. Beruang cakar hantu yang marah hanya dengan satu cakarnya menjadikannya cahaya putih. Pada saat yang sama, suara pengumuman terdengar. Pembangkit dari sekolah menengah Qin Yanran telah tereliminasi. Hasil akhir adalah lantai kelima. Seiring dengan perspektif Qin Yanran yang perlahan menjadi abu-abu, ujian menara bagi penyintas tingkat S yang berikutnya juga telah berakhir. Dan kepala sekolah Lin melihat pemandangan ini tidak bisa menahan kemarahan dan memaki. Siapa sebenarnya yang merancang menara ujian tahun ini? Sekali terkena, langsung mati. Siapapun yang kau bawa, tetap saja itu hanya berhadapan dengan beruang cakar hantu di lantai kelima. Mendengar itu, Direktur Zhang dengan cepat mengulurkan tangannya kepada kepala sekolah Lin dan berkata sesuatu di telinganya. Terlihat kepala sekolah Lin tiba-tiba berubah wajahnya jadi pucat dan berbisik. Apa? Orang-orang dari militer yang merancangnya.
Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Dan ketika semua orang berpikir bahwa upacara kebangkitan sudah berakhir dan mulai berdiri untuk meninggalkan tempat, tiba-tiba layar besar menara ujian secara otomatis berpindah ke sebuah gambar. Semua orang yang sedang keluar tiba-tiba menoleh dengan bingung. Tunggu, kenapa masih ada penyintas di dalam menara ujian? Bukankah semua orang sudah tereliminasi? Kemudian, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke layar besar di menara ujian itu. Hanya satu yang belum pernah terlihat sebelumnya yang terlihat. Penentu takdir yang memegang sebuah tombak besi tebal. Dengan posisi yang sangat tepat setiap saat. Terjebak di sudut buta si beruang cakar hantu. Sementara itu, bar darah si beruang cakar hantu sangat mengejutkan. Hanya tersisa 1/5. Melihat ini, semua orang yang menonton terbelalak. Lihat cepat. Si beruang cakar hantu hampir saja dibunuh olehnya. Bukankah di sekolah menengah kali ini tidak hanya ada 3 tingkat penentu takdir? Bagaimana mungkin dia? Namun, penentu takdir dari angkatan yang sama sudah mengenali saya. Ya Tuhan, orang itu ternyata adalah Xiao Fan. Mendengar itu, Wang Biao tiba-tiba mengetuk meja. Dengan wajah tidak percaya melihat saya di layar besar. Bagaimana mungkin? Xiao Fan bukankah dia hanya terbangun dengan profesi kosong? Mustahil dia bisa mencapai lantai kelima menara uji. Sementara itu Lin Sueming di sebelahnya bahkan lebih tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tiba-tiba ia bertanya dengan suara keras. Tidak benar. Xiao Fan pasti sedang berpura-pura. Bagaimana mungkin dia, seorang dengan profesi kosong, bisa membunuh entitas pohon abadi dengan hit points mencapai 50.000? Kata-kata Lin Sueming tiba-tiba membangunkan para terbangun lainnya. Mereka semua telah mengalami menara uji secara langsung. Setiap lantai menara uji sama seperti tanah yang kejam. Kepala sekolah pasti harus memeriksa dia dengan baik. Harus memberikan hukuman yang keras kepada penulisnya. Namun di tengah suara keraguan, saya telah memaksa bar darah beruang cakar setan ke titik akhir. Pada saat ini, beruang cakar setan telah terperosok dalam keadaan marah. Namun setiap serangan liar yang dilakukannya justru sama sekali tidak bisa menyentuh satu helai rambutku. Gerakanku tidak cepat dan kelincahanku juga tidak tinggi. Namun justru mampu menghindar dengan selamat setiap kali. Inilah penguasaan yang cermat terhadap jarak. Pada saat ini, Ba baru saja dipindahkan dari menara uji. Qin Yanran pun secara kebetulan melihat adegan ini. Setelah terkejut sejenak, tatapannya juga semakin serius. Qin Yanran melihat serangan dari beruang cakar hantu yang sedang marah, yang masih dengan stabil berkeliling di sekitar beruang cakar hantu. Tatapannya semakin membara. Ternyata kadang-kadang tidak bisa hanya menghindar dengan tujuan menjauh. Berjalan di sekitar target malah bisa memanfaatkan waktu putar monster-monster canggung itu. Di tengah suara keraguan dan tatapan tidak percaya, darah si beruang cakar setan sedang perlahan-lahan berkurang hingga 0. Dan Lin Sueming tiba-tiba berdiri dengan wajah penuh urat dan berkata, lihat dengan cepat. Darah si beruang cakar setan sebenarnya bukan ilusi, yang berkurang seiring dengan serangan Xiao Fan. Xiao Fan pasti telah melakukan sesuatu. Kata-kata Lin Sueming segera memicu keributan. Sekelompok orang segera berdiri dan serentak berteriak. Suara keributan dan keraguan semakin meningkat. Sebagai seorang guru bela diri, Tang Wan-er akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia benar-benar menyaksikan saya sepanjang perjalanan. Membunuh sampai ke lantai kelima dengan segala detilnya. Maka, Tang Wan-er berdiri dengan alis berkerut dan menegur. Diamlah semua. Jika darah tidak berkurang seiring dengan serangan, itu menunjukkan bahwa si cakar beruang setan telah dalam keadaan abnormal akibat Xiao Fan. Apakah kalian tidak bisa melihat prinsip dasar ini? Apakah semua pelajaran pertarungan yang biasa saya ajarkan kepada kalian sia-sia? Kata-katanya ini langsung membuat sekelompok orang yang merasa bersalah menurunkan suara mereka. Namun, saat ini Lin Sueming telah menjadi gila. Dia bahkan tidak segan-segan berdiri untuk membantah Tang Wan-er. Guru Tang, Anda tidak bisa hanya karena prasangka terhadap Xiao Fan melindungi dia seperti ini. Kita semua tahu bahwa Xiao Fan hanya terbangun menjadi seorang profesional yang biasa. Bagaimana mungkin ada kondisi aneh dari beruang cakar hantu? Mendengar itu, Tang Wan-er melihat ekspresi di wajah Lin Sueming dan langsung menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Namun, bahkan dia pun tidak bisa memikirkan bagaimana saya bisa sampai pada titik ini. Pada saat yang sama, kepala sekolah Lin di podium juga mengerutkan kening. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi anak Xiao Fan? Dia hanyalah seorang profesional yang tidak berguna. Bahkan jika dia sangat terampil, tidak mungkin dia bisa mencapai lantai kelima, kan? Apakah ada sesuatu yang salah dengan menara ujian? Masalah ini membuat orang itu mengambil jalan pintas. Saat ini, semua orang dapat melihat seekor beruang cakar hantu itu hanya memiliki sedikit darah tersisa. Bahkan saya akhirnya tidak membunuh beruang cakar hantu ini. Dan menurut aturan menara uji coba, mereka yang bisa membunuh monster dengan lebih banyak darah akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Maka saya hampir dipastikan kali ini menjadi salah satu dari menara uji coba. Saat ini, dengan keberhasilan saya sekali lagi memberikan satu lapisan unsur api hantu pada beruang cakar hantu. Sekali lagi muncul sebuah petunjuk di depan mata. Target telah terjebak dalam keadaan unsur api hantu. Lapisan unsur mencapai puluhan lapis.
Ternyata berhasil menumpuk satu lapisan efek unsur api hantu. Inilah sebabnya saya dapat mengeluarkan output yang begitu tinggi dalam waktu singkat. Lapisan unsur api hantu hanya dapat menumpuk satu lapisan. Dan satu lapisan efek unsur. Setiap detiknya hanya dapat mengurangi beberapa tetes darah. Namun, api hantu di lantai 10 cukup untuk mengurangi hampir 100 titik darah setiap detiknya. Pada saat ini, rambut baja di tubuh beruang cakar hantu hampir sudah sepenuhnya terbakar. Dan itu semakin membuat pikirannya bingung dan matanya berkunang-kunang. 121. 139. Dengan terus munculnya serangan yang masing-masing melebihi 100 dari beruang cakar hantu. Akhirnya mengikis seluruh darahnya. Sampai habis dan kemudian runtuh dengan keras. Dan pengalaman besar ini membuatku langsung naik level ke-15. Api hantu dari beruang cakar hantu. Aku tidak ragu untuk mengadakan ritual persembahan. Dibandingkan dengan banyaknya pengalaman, aku lebih menantikan apa yang bisa diberikan oleh persembahan beruang hantu untuk diriku. Persembahan api hantu beruang cakar hantu berhasil mendapatkan keterampilan bakat serangan biadab. Tingkat keterampilan A. Efek keterampilan beruang cakar hantu yang tak terhalangi. Dengan semangat itu, menyerang ke arah target. Setelah mengenai target, menyebabkan efek pusing. Sungguh suatu keterampilan pemindahan yang bagus. Saya tidak bisa menahan rasa senang, tetapi di telinga saya tiba-tiba muncul suara yang familiar lagi. Selamat, kamu telah menyelesaikan semua tingkat dari menara ujian ini. Apakah akan membuka lapisan tersembunyi? Gambar dari level tersembunyi tidak akan disiarkan. Mendengar itu, saya langsung terkejut. Ternyata ada lapisan tersembunyi. Kemudian saya tanpa ragu memilih untuk memasuki lapisan tersembunyi. Namun, begitu saya masuk, tiba-tiba di bawah kaki saya terdengar suara retakan. Saya segera menunduk dan melihat bahwa itu adalah tulang putih yang hancur diinjak. Saat itu saya baru menyadari bahwa di sini di mana-mana adalah tulang belulang berbagai monster yang mengerikan. Bahkan terdapat beberapa monster yang lebih besar dari monster beruang cakar. Semua dari mereka tewas dalam keadaan yang tidak terhindarkan. Semua dimakan sampai mati. Monster macam apa yang ada di level tersembunyi ini? Aku tidak bisa menahan rasa ngeri. Gila yang merancang menara ujian tahun ini bisa melakukan apa? Hal ini sudah bukan sesuatu yang bisa diprediksi oleh manusia normal. Ketika aku tidak berani bergerak, terlihat di depan ada tumpukan tulang putih raksasa. Anak naga itu sedang mengintip dengan penasaran sambil mengamati saya. Spesies naga adalah salah satu dari semua monster. Merupakan salah satu ras yang menakutkan. Monster ini tercatat dalam legenda kuno dari berbagai negara. Di antara mereka tercatat monster secara alami berada di puncak rantai makanan, memiliki ketahanan sihir bawaan dan sisik yang sulit ditembus oleh senjata biasa. Bahkan anak naga tingkat rendah pun memiliki kekuatan bos tingkat emas. Dan pemandangan di depan ini seperti kuburan monster. Gambar ini cukup untuk menjelaskan fakta ini. Bahkan gajah mamut yang tubuhnya besar pun entah kenapa menjadi makanan bagi anak naga yang ada di depan ini. Sepertinya sudah sampai di sini saja. Saya tidak bisa tidak menggelengkan kepala. Dengan rasa putus asa sedikit, dia berkata, terjebak dalam pertanyaan tentang siapa yang merancang menara uji tahun ini. Mengetahui siapa yang mendesainnya sudah tidak ada artinya lagi. Xiao Fen sangat memahami di dalam hatinya. Di depan ini, ras naga yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Namun, anak naga ini adalah sesuatu yang senjata di tangan saya tidak dapat memberikan bahkan sedikit kerusakan. Sementara itu, satu embusan nafsu naga darinya bisa membuat saya lenyap. Saya dengan cepat menyimpan besi kasar di tangan saya. Tombak panjang bergerak maju dengan sendirinya. Bahkan jika saya tereliminasi langsung oleh embusan nafsu naga kecil ini, itu juga tidak masalah. Melihat makhluk naga dari dekat bukanlah kesempatan yang dimiliki semua orang. Kebanyakan pemawak biasa akan menghabiskan hidup mereka. Tidak dapat melihat monster tingkat tinggi seperti ras naga ini. Namun, yang membuat saya sedikit terkejut adalah ketika saya mendekat, naga muda ini tampaknya juga tidak menunjukkan keinginan serangan yang tinggi. Justru menatap dengan sepasang mata besar. Dengan sedikit rasa ingin tahu, menatap saya. Bahkan saya sudah berjalan ke jarak hanya sekitar 4 atau 5 langkah darinya. Pada saat itu, saya tidak bisa tidak mengagumi ras naga. Sungguh makhluk yang menakjubkan. Sisik yang hitam dengan sedikit semburat merah. Berkilau dalam kegelapan seperti malam gelap. Meskipun kedua sayapnya masih bisa dibilang muda. Tapi sudah terlihat bahwa itu dipenuhi dengan kesan kekuatan dari membran sayap yang ramping. Dan naga dewasa dapat membuka sayapnya hingga ratusan meter. Terbangnya bahkan secepat bintang jatuh, sangat cepat dan kuat. Hanya ada sedikit awak yang kuat di dunia ini yang mampu menandatangani kontrak dengan ras naga dan menjadi kesatria naga yang dihormati banyak orang. Namun saat saya berhadapan mata dengan bayi naga, saat itu, tiba-tiba muncul sebuah pemberitahuan di depan mata. Bayi naga obsidian mengajukan kontrak kepadamu. Apakah akan menandatangani kontrak? Dalam sekejap, aku merasa seolah disambar petir. Hanya merasakan seluruh tubuhku setiap sel terpenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Keadaan apa ini? Pada saat ini, hal baik yang luar biasa ini ternyata terjadi padaku. Aku setuju. Jika aku ragu lebih dari 1 detik, itu adalah ketidakhormatan terhadap klan naga.
Detik berikutnya, diiringi oleh sebuah ritual kontrak yang khusus, muncul di antara aku dan anak naga. Karena bayi naga yang aktif mengajukan kontrak padaku, maka seluruh ritual berjalan sangat lancar. Tak lama kemudian, sebuah pemberitahuan muncul di depan mataku. Ding! Selamat, kamu telah berhasil mengikat kontrak dengan bayi naga obsidian. Kemudian, di layar aku muncul sebuah ikon pemanggil khas klan naga. Dan segera, aku juga merasakan sebuah hubungan halus dengan bayi. Sebuah hubungan yang halus antara anak-anak naga. Seolah-olah bisa merasakan pikiran satu sama lain. Dalam sekejap, saya akhirnya mengerti mengapa anak naga obsidian ini memutuskan untuk secara aktif menandatangani kontrak dengan saya. Alasannya adalah bahwa sejak lahir, saya sudah dilengkapi dengan entitas ilahi yang cacat. Hanya monster tingkat tinggi yang bisa merasakan keberadaan ilahi yang agung ini. Dan naga obsidian ini kebetulan memiliki aristokrasi seperti itu. Dari diri saya, ia merasakan tekanan seperti seorang dewa. Meskipun ada sedikit keanehan, namun itu benar-benar ada. Dengan kata lain, naga ini yang masih dalam tahap anak, menganggap saya sebagai dewa yang sebenarnya, mampu menandatangani kontrak dengan seorang dewa sejati. Meskipun bagi ras naga itu adalah hal yang sangat mulia. Dan tepat saat kontrak selesai, saya melihat sebuah petunjuk muncul di depan saya. Selamat, Anda telah menyelesaikan level tersembunyi menara uji coba. Segera akan ditransfer keluar dari menara uji coba. Apakah akan menarik kembali makhluk kontrak? Bayi naga obsidian ke ruang pemanggilan. Saya segera mengangguk. Menarik kembali. Saat ini di ruang kontrol utama menara uji coba. Begitu Nie Xiaoyu memasuki ruangan, dia melihat pemberitahuan di layar. Menara uji coba kali ini telah selesai. Semua pesertanya yang terbangun telah ditransfer keluar dari menara uji coba. Terlihat Nie Xiaoyu berjalan tenang menuju panel kontrol. Namun saat dia mengoperasikan formasi pemindahan untuk memindahkan naga bayi keluar dari menara uji coba, dia mendapati tidak bisa menemukan jejak bayi naga. Kemudian Nie Xiaoyu dengan cepat memanggil rekaman pengawasan dari level tersembunyi. Namun ketika dia melihat apa yang terjadi di rekaman, dia langsung melompat. Kontrak berhasil ditandatangani. Saat ini, Nie Xiaoyu sangat cemas hingga ingin menangis tanpa air mata. Semua ini terjadi terlalu tidak logis. Mereka menghabiskan banyak usaha untuk membawa bayi naga ini kembali ke laboratorium. Setelah itu, bukan berarti mereka tidak mencoba untuk mengikat kontrak dengannya. Namun, bukan hanya Nie Xiaoyu. Bahkan, mereka yang berprofesi sebagai pengendali hewan tingkat 200 di dalam tim juga tidak dapat mengikat kontrak dengan bayi naga ini. Alasannya adalah mereka tidak bisa mendapatkan pengakuan dari ras naga. Pada saat ini, keringat dingin mulai muncul di dahi Nie Xiaoyu. Jika atasan mengetahui bahwa dia telah mengacaukan bayi naga ini, bisa jadi dia akan diadili di pengadilan militer. Kemudian, Nie Xiaoyu dengan cepat mencari di panel kontrol, sambil menghubungi penguji kepala mereka. Berita tentang bayi naga yang dikontrak oleh seorang profesional yang baru terbangun. Kontrak tersebut menetapkan bahwa pesan ini tidak boleh bocor. Jika tidak hanya akan menarik perhatian berbagai negara terhadap kekuatan yang tertarik pada bayi naga, tetapi juga akan mengancam keselamatan pemuda itu. Di sisi lain, di sekolah menengah 1, upacara kebangkitan berlangsung. Dengan pengumuman bahwa saya berhasil melewati menara ujian. Seluruh upacara kebangkitan awalnya sunyi. Kemudian, lebih banyak suara keraguan dan cacian mulai terdengar. Xiao Fan pasti sedang berbuat. Meminta dengan tegas untuk menyelidiki proses kelulusan Xiao Fan. Menjatuhkan hukuman berat pada penulis. Jangan biarkan seorang profesional sampah menghancurkan menara ujian tahun ini. Dan merasakan bahwa waktu yang tepat telah tiba, kepala sekolah Lin tiba-tiba berdiri dengan tegas. Saya sudah mendengar keinginan kalian. Kalian tenang saja. Saya sudah menjadi kepala sekolah di sekolah menengah 1 selama bertahun-tahun. Tidak pernah berpihak pada penulis manapun. Jadi di sini, kepala sekolah Lin tersenyum tipis dan berkata, saya sebagai kepala sekolah akan mewakili semua orang untuk meminta kepada pengawas ujian. Mohon kepada pengawas ujian untuk menyelidiki dengan baik rekaman kelulusan siswa Xiao Fan. Menyelidiki apakah dia melakukan tindakan curang. Jika ada kecurangan, kami tidak akan menyayangkan untuk mengeluarkannya dari daftar siswa. Sambil berbicara, kepala sekolah Lin segera memberikan isyarat kepada di sebelahnya. Direktur Zhang mengedipkan mata padanya. Juga segera mengerti, berdiri dan berkata setuju. Benar. Sekolah menengah pertama kita pasti akan menghukum berat setiap penulis. Orang-orang yang melakukan kecurangan seperti ini tidak berhak untuk mendapatkan imbalan akhir dari menara ujian. Mendengar kata-kata tersebut, orang-orang di ruang konferensi segera bersorak. Sementara itu, penguji yang berdiri di acara kebangkitan, Yang Wen juga terjebak dalam situasi dilematis. Di satu sisi, dia sendiri yang memimpin seluruh upacara kebangkitan dan menara ujian. Tapi di sisi lain, ruang unik yang dibentuk oleh portal menara ujian telah melayani upacara kebangkitan selama ratusan tahun. Tidak pernah terjadi kesalahan. Desainer tahun ini bahkan merupakan seorang tokoh dari militer. Seorang tokoh besar yang dikirim turun. Kemungkinan mereka membuat kesalahan sangat kecil. Pada saat ini, kepala sekolah dengan tegas memberikan tekanan pada Yang Wen, saudara penguji.
Saya berharap Anda segera menghubungi menara ujian. Desainer melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap situasi karya Xiao Fan. Namun, saat Yang Wen merasa agak sulit, tiba-tiba alat komunikasi di telinganya dipaksa terhubung. Halo, saya adalah desainer menara uji coba kali ini, Nie Xiaoyu. Mendengar itu, Yang Wen langsung terkejut, baik dalam hal status sebagai desainer maupun pangkatnya. Nie Xiaoyu jauh lebih tinggi dari pengawas utama Yang Wen. Mendengar suara Nie Xiaoyu di alat komunikasi, dengan nada yang tidak bisa dibantah berkata, "Siswa Xiao Fan dari sekolah menengah pertama 1 telah melewati lantai kelima menara uji coba. Apakah kamu melihat keadaan saat memasuki tingkat tersembunyi?" Yang Wen langsung merasa keringat dingin. Aku. Dalam hati, Yang Wen merasa terkejut dan panik. Jika ini terungkap, itu sama saja dengan kelalaian dirinya sendiri. Dan pada saat itu, dia mendengar Nie Xiaoyu di alat komunikasi berkata, "Saya perintahkan kamu segera menyegel informasi ini. Tidak boleh ada yang tahu bahwa Xiao Fan pernah mencapai tingkat tersembunyi. Menara uji coba kali ini hanya memiliki 5 lantai tanpa tingkat tersembunyi. Apakah kamu mengerti?" Yang Wen segera menjawab dengan tergesa-gesa. "Lapor, Komandan, saya mengerti." Otak Yang Wen berputar cepat seolah ia mendapatkan sesuatu. Dalam ujian menara sebelumnya, ada juga yang terbangun karena penampilan yang terlalu baik sehingga diperhatikan oleh militer. Informasi tentang orang-orang ini tanpa kecuali akan dirahasiakan. Saat ini, Yang Wen sedang berkomunikasi dengan Nie Xiaoyu melalui perangkat komunikasi. Gambar percakapan juga ditampilkan di layar besar. Semua orang di lokasi upacara kebangkitan dapat melihat adegan ini. Meskipun tidak dapat mendengar isi komunikasi militer, namun mereka semua menunggu putusan atas tindakan saya. Kepala sekolah Lin Zhengnan dan Direktur Zhang serta yang lainnya semakin menatap Yang Wen dengan ekspresi penuh harapan. Melihat ini, Yang Wen langsung merasa agak cemas. Ia pun bertanya lagi pada perangkat komunikasi. "Komandan, bagaimana hasil menara ujian kali ini? Apakah teman sekelas Xiao Fan masih dianggap satu? Apa yang dihitung? Bukankah dia satu-satunya yang melewati lapisan kelima? Maka dia tentu adalah seorang." Mendengar itu, Yang Wen langsung menghela napas panjang. Setelah mematikan alat komunikasi, wajah Yang Wen langsung tegang. Dan kemudian dari tangan kepala sekolah Lin Zhengnan, mengambil mikrofon dan berkata dengan penuh wibawa, "Sebagai penguji utama dalam upacara kebangkitan ini, saya telah meminta tanggapan dari perancang menara ujian. Saya dengan ini secara resmi mengumumkan ujian ini. Menara tersebut tidak memiliki masalah sama sekali. Siswa Xiao Fan tidak melakukan trik curang apapun, atau perilaku yang tidak semestinya. Peringkat pertama, karena Xiao Fan menjadi satu-satunya orang di menara percobaan ini. Uji coba yang berhasil melewati semua lapisan hingga kelima. Maka dia mendapatkan hasil ujian sempurna. Tunggu siswa Xiao Fan keluar, saya akan secara pribadi memberinya hadiah khusus untuk peringkat pertama ujian." Mendengar itu, semua orang yang hadir langsung terkejut. Hasil ini, tanpa diragukan lagi, adalah keputusan akhir. Tidak ada yang lebih berwenang daripada kata-kata penguji utama Yang Wen. Namun, kepala sekolah Lin masih sedikit tidak menyerah. "Bagaimana mungkin? Saudara penguji, apakah Anda salah paham?" Sementara itu, penguji utama Yang Wen hanya berkata dengan suara dingin. "Kepala sekolah Lin, apakah Anda mempertanyakan pihak militer kami sebagai penguji utama? Atau apakah Anda memiliki keraguan tentang partisipasi militer kami kali ini? Dalam merancang menara uji ini, dua tuduhan yang sangat serius dijatuhkan." Seketika, Lin Zhengnan terkejut dan ketakutan. Ia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak. Bagaimana mungkin saya akan mempertanyakan kalian?" Dan pada saat itu, dengan cahaya dari portal yang bersinar, saya akhirnya muncul. Kepala sekolah Lin yang tua melihat mesin di sekitarnya. Dia segera mengarahkan padaku dan langsung mengubah ekspresinya. Dengan senyuman ramah, ia mendekat ke arahku. "Selamat, siswa Xiao Fan. Selamat telah menjadi salah satu seorang di menara uji coba. Sesungguhnya tidak salah lagi bahwa kamu adalah siswa unggulan dari sekolah kita. Kamu adalah kebanggaan kami." Saat itu, aku yang baru saja mengikat kontrak dengan anak naga menjadi bingung. Dalam ingatanku, Lin Zhengnan ini, orang tua itu sangat mementingkan status sosial. Dia sama sekali tidak mungkin bersikap baik terhadap seseorang yang terlahir sebagai sampah. Seorang profesional seharusnya begitu antusias dan adil. Pada saat ini, kepala sekolah Lin Zhengnan tiba-tiba memberikan isyarat kepada Direktur Zhang. Direktur Zhang yang berada di samping juga segera mempersembahkan mereka hadiah besar yang disiapkan oleh sekolah kita. "Siswa Xiao Fan, ini adalah hadiah tambahan yang khusus disiapkan oleh sekolah kita untuk ujian. Hadiah tambahan sebesar 100.000 Dragon City. Semoga ini dapat membantu perkembanganmu di masa depan." Kepala sekolah Lin Zhengnan hampir menggigit giginya saat menatapku dan berkata, "Dan saya, yang baru saja diteleportasi keluar." Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dari ekspresi luar biasa di wajah kepala sekolah Lin, ekspresi juga bisa menilai sedikit banyak. Orang tua ini mungkin terpaksa melakukan ini karena terjepit. Namun, untuk 100.000 koin naga yang nyata ini, saya juga berbicara dengan senyum, berbicara dengan orang seperti manusia dan dengan hantu seperti hantu.
Terima kasih kepada kepala sekolah atas bimbingan saya. Saya pasti akan berusaha keras di masa depan untuk memberikan kebanggaan dan kemuliaan bagi sekolah kita. Kata-kata saya ini membuat wajah kepala sekolah Lin dan Zhang berubah antara hijau dan pucat. Pada saat ini, pengawas ujian di samping, Yang Wen, juga tidak bisa menahan diri untuk mengamati saya dengan seksama. Kemudian, dengan serius, dia mengangkat mikrofon di tangannya dan berkata, "Saya mewakili militer untuk memberikan penghargaan kali ini kepada seorang siswa bernama Xiao Fen di menara ujian." Setelah itu, ia menyerahkan sebuah amplop berisi kartu kepada saya. Ini adalah kupon penukaran peralatan senjata dari gudang persenjataan kota Beijing. Dengan kupon ini, kamu dapat pergi ke gudang persenjataan untuk menukarnya dengan apa saja. Sebuah peralatan level emas di bawah level 30. Percaya bahwa ini akan menjadi bantuan besar bagi perkembangan awalmu. Mendengar itu, saya langsung merasa senang di dalam hati. Ternyata ini adalah peralatan level emas. Tak disangka, pihak militer di menara ujian kali ini juga mengeluarkan banyak biaya. Tingkatan peralatan senjata dibagi menjadi perlengkapan putih, hitam, peralatan batu, peralatan besi halus, dan peralatan perak serta emas. Serta yang lebih tinggi seperti cemerlang dan luar biasa. Dan senjata tingkat tinggi seperti epik dan legenda. Sebuah peralatan level emas di pasaran. Harganya hampir setara dengan 100.000 mata uang naga. Jika itu senjata, harganya hanya akan lebih tinggi. Saya bisa bilang bahwa hasil saya kali ini di menara ujian cukup memuaskan. Dibandingkan dengan rekan-rekan yang duduk di bawah panggung kebangkitan pada angkatan yang sama. Ekspresi mereka bisa dibilang sangat menakjubkan. Lin Sueming menatap senjata di tanganku. Di matanya dipenuhi dengan api kecemburuan. Kenapa harus begitu? Lin Sueming tiba-tiba tidak bisa menahan untuk berkata pelan. Senjata dan peralatan level emas seperti itu di tangan Xiao Fen yang jadi sampah ini sama sekali hanya akan menjadi pemborosan. Kata-kata Lin Sueming segera menarik perhatian orang-orang di sekelilingnya. Yang mengelilinginya, menimbulkan persetujuan dan dukungan. Benar, bahkan jika Xiao Fen mendapatkan hasil kedua di menara ujian, apa artinya itu? Pekerjaan sampah adalah sampah. Ketika dia akhirnya menjalani Dungeon di masa depan, dia pasti akan menderita. Militer memberikan tiket pertukaran senjata level emas yang begitu berharga. Ketangannya sama saja dengan membuang permata ke tempat yang salah. Berbagai diskusi dan suara keraguan terdengar di telinga saya. Sejak saya memilih profesi keempat, penjaga yang terlupakan. Saya sudah memperkirakan bahwa kelompok penyadar seangkatan ini pasti akan merasa senang melihat penderitaan orang lain dan mengejek diri sendiri. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang selalu mengikutinya dengan rendah hati setiap hari. Ternyata Lin Sueming yang bertanya juga bisa berubah begitu cepat. Saat itu, seorang anak buah di samping Lin Sueming berteriak padaku, "Xiao Fen, jika kamu cerdas, serahkan saja kupon penukaran senjata tingkat emas kepada kakak Sueming. Menyimpan di tanganmu sama saja dengan menghamburkannya." Iya benar. Meskipun kamu memiliki pekerjaan yang tidak berguna. Apa gunanya memiliki barang bagus seperti ini? Suara ejekan yang saling menyetujui bergema dari kerumunan. Mendengar hal itu, alis saya terangkat. Memberikannya. Seandainya kalian, pasti akan memberikan kupon penukaran perlengkapan tingkat emas. Suara beberapa orang yang marah tiba-tiba. Suara mereka perlahan-lahan mereda. Siapapun yang mendapatkan senjata tingkat emas ini, pasti tidak akan pernah memberikan kepada orang lain. Kemudian saya di bawah tatapan banyak orang. Satu tangan memegang kartu simpanan 100.000 Dragon Coin yang diberikan oleh kepala sekolah Lin Zhengnan. Kartu penyimpanan 100.000 Dragon Coin. Dan satu tangan lagi memegang yang diberikan oleh pengawas utama Yang Wen. Kartu tukar senjata emas tingkat tinggi. Dia dengan percaya diri berjalan turun dari panggung kebangkitan. Penampilanku semakin terlihat seolah-olah wajar. Mereka yang mengatakan bahwa profesi sampah tidak layak memiliki. Kerumunan yang memberikan penghargaan semakin tersakiti. Di tengah suara protes bahkan cacian, aku justru berjalan lurus menuju Lin Sueming. Saat ini, Lin Sueming tidak sedikit pun. Selama 3 tahun di sekolah menengah, apakah aku pernah menyinggungmu? Saat ini, Lin Sueming sama sekali menyembunyikan kegelapan di matanya. Kamu tidak pernah menyinggungku. Sebaliknya, kamu adalah seorang guru yang sangat baik. Kamu begitu bersinar. Namun, pernahkah kamu berpikir tentang perasaan saya yang berada di belakangmu? Perasaanku di balik saham itu. Setiap kali kamu merasa tinggi di atas angin. Memberi petunjuk terasa seperti memberi sumbangan. Namun mulai sekarang, kamu yang seharusnya rendah hati. Aku terkejut mendengar itu. Setelah merenungkannya selama 3 tahun di sekolah menengah. Untuk Lin Sueming yang sering bertanya padaku, saya tidak pernah menunjukkan sikap yang tinggi dan angkuh. Saya juga tidak memiliki rasa sombong sama sekali. Hanya saja, di mata beberapa orang, diri saya, apapun yang saya lakukan selalu dianggap menyedihkan. Ah, saya mengerti. Saya langsung tertawa kecil dan menggelengkan kepala. Lalu saya berbalik dan berjalan melewati kerumunan menuju tempat tinggal saya. Namun, begitu saya masuk ke ruang tangga, saya melihat Qin Yanran. Saya tidak bisa menahan diri merasa sedikit terkejut. Grup Qin memiliki bisnis besar di kota Beijing. Qin Yanran adalah seorang pewaris yang sangat disayangi. Secara logis,
Tidak mungkin ada hubungan dengan gedung tua saya ini. Gedung sewa yang tidak berarti ini. Kecuali jika gedung ini juga merupakan aset milik mereka. Namun, meskipun untuk menyewa, tidak perlu sama sekali. Putri kecil keluarga Qin ini datang sendiri. Dan saat saya sedang terdiam, Qin Yanran terlebih dahulu maju dan menyapa saya. Halo, Xiao Fan. Halo. Saya menjawab dengan sopan, tetapi di dalam hati saya merasa bingung. Qin Yanran sepertinya melihat kebingungan di mataku. Dengan senyuman lembut, dia menjelaskan. Saya mendapatkan alamat Anda dari Guru Tang. Maaf, apakah kamu, Suo Fan, memiliki guild yang ingin diikuti? Mendengar itu, aku mengernyitkan dahi dan tersenyum. Sebenarnya, aku ingin bergabung dengan guild untuk mendapatkan subsidi yang stabil. Tapi dengan profesi yang aku bangkitkan ini, saya khawatir tidak ada serikat yang menginginkan saya. Jadi, buat sementara waktu, lebih baik aku jadi pemain solo. Namun, banyak area dan Dungeon hanya dengan seorang diri sangat sulit untuk dijelajahi. Jika hanya sendirian, sulit untuk berkembang dengan cepat di awal. Kata-kata ini seketika membuatku terkejut. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Qin? Terlihat Qin Yanran sepertinya juga menyadari. Perilakunya yang tidak pantas membuat wajahnya merona. Maaf, Suo Fan. Mohon maaf atas kesalahan saya. Aku berniat untuk mendirikan sebuah guild baru atas nama grup Qin. Ingin mengundangmu untuk bergabung. Aku langsung terkejut mendengar ini. Ini benar-benar berita mengejutkan. Mengatakan bahwa di kota Beijing tidak terlibat dalam serikat pekerja. Perusahaan Qin bahkan ingin ikut campur. Teman sekelas Qin Yanjie. Kamu seharusnya tahu bahwa aku terbangun adalah sebuah pekerjaan kosong, kan? Aku mengangkat bahu dan berkata, aku tahu. Tetapi aku lebih tahu seberapa berartinya sebuah pekerjaan kosong. Untuk melewati lantai kelima menara ujian. Namun aku hanya menggelengkan kepala menolak. Maaf, ya, teman sekelas Qin. Terima kasih atas undanganmu. Hanya saja saat ini aku masih memiliki beberapa urusan pribadi yang perlu dilakukan. Jika bergabung dengan serikat pekerja, akan sedikit tidak nyaman. Tak disangka Qin Yanjie tiba-tiba berpindah di depanku. Dengan jarak sedekat ini melihat mata gadis cantik yang diakui di sekolah menengah. Bahkan aku tidak bisa menahan napas. Benar-benar terpesona, dia adalah seorang gadis cantik. Gadis ini tidak bermaksud menggunakan taktik cantik, kan? Saat itu, Qin Yanran berkata dengan senyuman. Selama kamu bergabung dengan guild saya setiap bulan, gaji dasar minimal 50.000 koin naga. Setelah terbangun menjadi seorang profesional, berbagai macam perlengkapan dan ramuan untuk Dungeon adalah barang habis pakai yang pasti membutuhkan biaya. Saya tidak seperti profesional kelas S yang sejak terbangun sudah ditakdirkan untuk hidup makmur. Saat itu, saya menenangkan diri dan penasaran bertanya, mengapa Qin Group tiba-tiba memutuskan untuk campur tangan dalam guild profesional? Perlu diketahui bahwa area Shangjing ini sudah dibagi oleh 4 guild besar. Bagaimana mungkin ada ruang untuk guild baru muncul? Bahkan Qin Group pun, jika ingin bersaing di antara begitu banyak guild lama, mendirikan guild baru pasti sangat sulit. Saat itu, Qin Yanran menggigit bibirnya dan tersenyum. Ini adalah keputusan Qin Group, tetapi juga keputusan saya sendiri. Mengenai alasan spesifik yang kamu setujui. Jika kamu bergabung, aku akan memberitahumu. Aku berpikir sejenak dan berkata, satu syarat, aku ingin memiliki hak untuk bertindak sendiri. Setiap tindakan yang tidak perlu dari guild, aku berhak untuk menolak ikut serta. Dan juga, aku ingin sementara keluar dari guild selama sebulan. Saya berjanji kepada Anda 3 hal baik. Sambil berkata, Qin Yanran mengulurkan tangannya dan tersenyum. Selamat datang, Si Fan, bergabung dengan guildku. Senang bekerja dengan Anda, Qin. Kemudian, Qin Yanran meninggalkanku sebuah alat komunikasi baru dan kemudian pergi. Dan aku juga membuka pintu dan kembali ke rumah sewaanku yang kurang dari 20. Namun tiba-tiba, di kepalaku muncul sebuah emosi mendesak. Segera setelah itu, sebuah baris petunjuk muncul di depan mata. Apakah kamu setuju untuk melepaskan bentuk muda naga obsidian? Sebelum aku sempat setuju, makhluk kecil itu dilepaskan dari ruang panggilan. Sebuah lingkaran panggilan yang bersinar muncul dengan tiba-tiba di dalam rumah sewa sempit saya ini. Detik berikutnya, terlihat seekor bayi naga hitam dengan sisik merah hitam langsung muncul di depan mata saya. Ia dengan penasaran mencium setiap sudut di dalam rumah sewa setelah mengibaskan sayapnya sejenak dan melompat ke. Ia meringkuk dengan malas di sofa. Naga yang baik. Benar-benar naga yang tidak menganggap remeh rumah yang miskin. Melihat itu, saya sangat terharu. Namun, belum sempat saya menarik napas lega. Saya melihat bayi naga itu menatap tajam. Dengan santai, ia mengeluh 2 kali tanpa bersalah. Bayi naga ini pasti lapar. Kemudian saya mencari di dalam kulkas. Mencari beberapa potong daging beku. Selanjutnya, dengan sangat terampil saya mengolah di dapur. Tapi belum sempat saya sajikan. Daging yang baru matang sudah diambil oleh bayi naga ini. Anak itu segera merebut dan menelannya. Setelah kenyang, ia langsung nafas naga sisik hitam. Dan saya juga kebetulan memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa atributnya.
Dan saya juga kebetulan memanfaatkan kesempatan ini. Status, tubuh muda sudah terikat. Ras naga obsidian. Atribut, kesehatan 30.000. Serangan, 1.390. Pertahanan, 2.500. Keterampilan, napas naga. Napas naga sisik hitam. Teknik serangan napas khas ras naga es. Menyebabkan kerusakan panas dalam area luas dan mengabaikan ketahanan terhadap api. Skala obsidian SS. Sisik alami naga obsidian. Kebal terhadap sebagian besar serangan atribut termasuk petir dan es. Mengabaikan sebagian besar status abnormal. Setelah melihatnya, saya tiba-tiba merasa gatal. Lagi pula, saya sudah terikat dengan anak naga ini. Dan bisa dibilang saya adalah pemiliknya. Lalu saya berpikir, anak naga. Namun, aku melihat anak naga yang sedang tidur nyenyak. Ia membuka kelopak matanya dan melirikku. Lalu ia menutup matanya seolah tidak mendengar. Ia pun melanjutkan tidurnya yang tenang. Ekornya masih bergetar dengan santainya. Hei, aku langsung terdiam. Aku sangat yakin bahwa anak naga itu pasti telah menerima pikiran saya. Namun, ia benar-benar malas untuk merespons. Apakah ada bagian yang salah? Kemudian aku duduk dan membuka database sekolah menengah untuk mencari dasar-dasar penguasaan binatang. Sementara itu, di ruang kontrol, Nie Xiaoyu sama juga dengan mengetuk di depan terminal. Namun, izin militer yang dimilikinya adalah tingkat tinggi di Beijing. Seluruh database kota Beijing terbuka untuknya. Dengan cepat, satu demi satu data muncul di depannya. Nie Xiaoyu langsung menyipitkan matanya. Terutama ketika ia melihat berita baru tentang berita bocoran saya. Benih jenius Xiao Fan bahkan tidak bisa membedakan pekerjaannya. Xiao Fan yang kebingungan mengalami penutupan bersama oleh 4 guild besar. Ternyata ada yang menolak undian tingkat SSS. Pekerjaan bencana memilih pekerjaan yang tidak berguna. Agak menarik. Nie Xiaoyu pelan-pelan menggumam. Pekerjaan yang kosong seperti itu bagaimana bisa mengikat kontrak dengan jenis naga? Dan di terminalnya, sebuah alamat yang sangat rinci juga telah muncul. Seketika sudah sampai ke hari berikutnya. Saya bersiap untuk pergi ke gudang persenjataan untuk menukar yang saya pegang. Kupon pertukaran peralatan senjata tingkat emas. Memanfaatkan setiap alat, pisau yang baik harus digunakan saat ini. Dan di seluruh kota Shangjing, peralatan dengan tingkat tinggi. Dan senjata terkonsentrasi di 3 tempat. Pertama adalah gudang persenjataan militer kota Shangjing. Kedua adalah oleh sebuah konsorsium di kota Shangjing. Tempat lelang yang berada di bawah grup Baoli. Yang terakhir adalah yang tidak dapat diungkap secara terbuka. Namun semua orang tahu bahwa ini adalah pasar gelap. Di antara semua, yang memiliki ambang tertinggi adalah gudang persenjataan militer. Gudang rahasia yang khusus dibuat untuk militer ini. Koleksinya tidak bisa kamu beli hanya dengan uang. Hanya mereka yang memiliki kupon penukaran khusus yang diberikan oleh militer. Dan dokumen yang bisa masuk untuk membeli perlengkapan. Dan kupon penukaran emas yang ada di tanganku ini adalah bukti masuk untuk menukarkan senjata. Di depan pintu, para penjaga yang ketat memverifikasi. Setelah itu, saya melangkah masuk ke dalam gudang persenjataan. Melihat sekeliling, perlengkapan yang beraneka ragam memenuhi barisan rak yang tertata rapi. Disusun dengan rapi dan jelas berdasarkan tingkat dan profesi yang berbeda. Armor berat, armor kulit, armor kain, jubah sihir. Mencakup dari pejuang hingga pembunuh dan penyihir, DLL. Semua perlengkapan yang bisa digunakan oleh semua profesi. Sementara berbagai jenis senjata, pedang besar, dan perisai, tongkat sihir, panah, dan lain-lain juga tersedia lengkap. Hanya kategori pedang besar ini saja sudah memenuhi lebih dari 10 rak. Tujuan saya dalam perjalanan ini bukanlah perlengkapan atau senjata jenis kerusakan. Saya ingin menggunakan kupon senjata emas yang berharga ini untuk menukarnya dengan jenis senjata pertahanan tangan kedua. Saat melawan beruang cakar hantu di Menara Uji, saya sepenuhnya mengandalkan kelincahan dan ketepatan untuk menghindari serangan ganas tersebut. Namun, monster di dunia nyata seringkali lebih kejam. Dan ada banyak monster yang jauh lebih gesit daripada beruang cakar hantu. Gerakan yang biasa saja jelas tidak mampu menghadapi semua situasi. Kemampuan bertahan adalah solusi yang paling solid. Terlihat berbagai bentuk perisai di area perisai. Perisai yang berbeda-beda memenuhi rak-rak secara berjejer. Nama dan atribut setiap perisai juga tertangkap oleh mata saya. Dan yang saya butuhkan adalah salah satu perisai tempur cabang dari perisai bentuk. Itu adalah jenis perisai yang sebagian besar berbentuk seperti belah ketupat. Tidak hanya dapat menahan sebagian besar kerusakan saat melakukan blok sempurna. Menahan sebagian besar kerusakan. Juga dapat menggunakan perisai dan senjata utama untuk melakukan serangan balasan dengan kombinasi. Ini juga merupakan perisai yang umum digunakan oleh semua kelas pejuang yang mahir dalam teknik bertarung. Perisai yang umum digunakan oleh kelas tipe prajurit. Pandanganku melintas di rak-rak perisai yang berjejer. Akhirnya, sebuah nama perisai menarik perhatian saya. Perisai harimau berbahaya. Meskipun nama lainnya agak biasa saja. Namun, pola harimau putih yang unik di atasnya. Namun, polanya menarik perhatian saya. Segera saya mendekat untuk melihat lebih dekat. Atribut perisai ini segera muncul di hadapanku. Perisai harimau berbahaya, tingkat alat emas.
Memerlukan 100 poin kekuatan. Pertahanan 300. Efek blok kuat mengurangi kerusakan. Atribut ketahanan 45. Tambahan atribut serangan balasan saat blok. Serangan balasan setelah blok berhasil meningkat sebesar 30 kerusakan. Ini adalah kamu. Setelah berkata demikian, saya segera mengambil perisai harimau berbahaya ini. Setelah melakukan pendaftaran yang ketat lagi, saya juga berhasil mengambil perisai harimau ini. Perisai ganas diambil dari gudang senjata. Saat ini saya sedang berjalan di jalan-jalan kota Shangjing. Melihat sekeliling, semua dipenuhi orang. Hari ini adalah hari bagi generasi baru penyadar untuk menjadi profesional. Tidak hanya semua guild yang sedang ramai merekrut pendatang baru. Banyak pemain solo juga merekrut teman tetap di jalan. Namun lebih banyak lagi pedagang kecil yang menjual perlengkapan. Bagi mereka, sebanyak ini yang memerlukan perlengkapan pemula. Jelas merupakan kesempatan bisnis yang besar. Lagi pula, tidak setiap orang memiliki cukup modal pergi ke lelang untuk membeli set. Saat itu seorang pedagang kecil yang mengenakan pakaian denim tiba-tiba menghentikan saya dengan tatapan berkilau. Teman, kamu juga adalah awakener baru, kan? Maukah kamu mendapatkan peta area leveling di sekitar kota Shangjing? 50 koin naga 1 lembar. Semua adalah peta baru tahun ini. Dan saya tidak menolak. Wilayah leveling di sekitar kota Shangjing tidaklah abadi. Di mana celah bawah tanah yang baru muncul? Daerah mana yang kembali menyaksikan monster merajalela? Informasi ini terus berubah setiap tahun. Kemudian saya langsung melemparkan 1 lembar koin naga 100. Berikan saya 1 peta. Sekalian bawa saya 1 informasi baru tentang area leveling tiap guild. Pedagang kecil berpakaian jeans itu segera melihat saya dengan tatapan yang mengerti. Lalu dengan cepat mengeluarkan dari kantongnya sebuah amplop dan memberikannya kepada Xiao Fan. Anda memang seorang ahli. Semua ini adalah informasi yang kami dengar malam kemarin.